Pagi itu, mentari memantul lembut di kaca jendela rumah mungil kami di pinggiran Jakarta. Sebuah rumah dengan halaman kecil yang hanya cukup untuk 2 pot bunga dan 1 bangku kayu reot, tapi terasa hangat, karena di sanalah cinta tumbuh. Aku, Dina, perempuan biasa dengan masa lalu yang sederhana dan impian besar, sedang menyiapkan sarapan untuk suamiku, Farhan. Ia adalah pria yang selama ini kupilih karena kebaikan hatinya, bukan karena tampangnya atau dompetnya. Farhan duduk di meja makan dengan senyum khasnya, senyum yang dulu membuatku yakin untuk meninggalkan karierku sebagai analis keuangan dan menjadi ibu rumah tangga sepenuhnya. Saat kami menikah 2 tahun lalu, aku tahu hidup kami tidak akan mudah, tapi aku percaya cinta bisa menguatkan segalanya. Dan Farhan, pria itu, begitu gigih. Ia ingin membangun usaha sendiri di bidang properti dan pariwisata. Bahkan saat kami hanya memiliki sisa uang hasil penjualan motorku untuk memulai. Aku dapat kabar hari ini ada janji dengan calon investor, katanya sambil menyeruput kopi buatanku. Matanya menyala-nyala penuh semangat. Aku tersenyum, ikut merasakan getaran harapannya. Bagus dong, semoga kali ini ada yang cocok ya. Kamu udah kerja keras banget. Tanpa kamu, aku nggak mungkin bisa sampai sejauh ini, katanya lembut, lalu menggenggam tanganku. Kalimat itu sederhana, tapi dalam. Karena aku tahu betul bagaimana aku menahan lapar, menahan belanja skincare, menjual cincin lamaran, dan tetap tersenyum di hadapan keluarga yang mulai mencibir. Hari-hari kami saat itu diwarnai kerja keras. Farhan menghabiskan waktu hampir 16 jam di luar rumah, bertemu klien, survei lokasi tanah, menyusun proposal. Aku mendampinginya dari balik layar. Aku yang merapikan laporan keuangan, membantunya memahami konsep investasi dan strategi pasar. Dulu aku punya karir menjanjikan di sebuah perusahaan asing, tapi aku melepas semuanya karena yakin bahwa cinta dan keluarga adalah pilihan hidupku yang lebih berarti. Aku tidak pernah menyesal. Malam-malam kami diisi dengan diskusi hangat, bukan hanya soal bisnis, tapi juga mimpi. Kami ingin punya anak, ingin memiliki rumah yang lebih besar, dan suatu hari membangun hotel dengan nama kami berdua sebagai simbol perjuangan. Aku bahkan sudah membayangkan lobi hotel dengan lampu gantung besar, dan balkon kamar menghadap laut. Dan hari itu, mimpi kami seakan mulai terbuka jalannya. Farhan pulang lebih cepat dari biasanya. Wajahnya bersinar-sinar. Ia membawa sebuah map besar berisi kontrak kerjasama. Sayang, kita dapat investor. Orang Korea. Mereka tertarik dengan konsep hotel eco-luxury yang aku presentasikan. Aku nyaris menjatuhkan piring yang sedang kupegang. Serius. Serius. Ini awal dari semuanya, Din. Kami berpelukan malam itu. Di ruang tamu kecil dengan sofa berbusa robek, tapi hati kami utuh, penuh syukur. Farhan menatapku lama, dan berkata bahwa ia ingin mewujudkan semua ini bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk kami. Untukku. Hari-hari berikutnya dipenuhi kesibukan baru. Farhan mulai sering ke Bali untuk survei lokasi pembangunan hotel, bertemu tim arsitek, dan rapat-rapat penting dengan para investor. Aku, di Jakarta, mengurus administrasi, mengelola dokumen, bahkan ikut membuatkan bisnis plan baru berdasarkan data pasar yang kukumpulkan dari internet. Namun diam-diam, aku mulai melakukan sesuatu tanpa sepengetahuan Farhan. Aku membuka kembali rekening tabungan lamaku, tabungan warisan dari almarhum ayah. Sejak dulu ayah memberikanku sejumlah uang sebagai warisan pendidikan, tapi tak pernah kugunakan karena merasa belum waktunya. Kini, aku ingin menyumbangkan sebagian tabungan itu ke proyek Farhan. Bukan hanya sebagai istri, tapi sebagai mitra sejati. Dengan bantuan seorang notaris, aku membeli saham dalam perusahaan proyek hotel itu, menggunakan nama lain yang memang sudah kusiapkan sejak dulu untuk keamanan aset. Tidak banyak, tapi cukup besar untuk membuatku tercatat sebagai salah satu investor.
Aku tak berniat menyembunyikannya selamanya. Hanya ingin memberi kejutan indah di hari yang tepat. Mungkin saat hotel itu berdiri megah nanti, aku akan berkata, "Sayang, bukan hanya kamu yang membangun ini. Aku juga bagian dari fondasinya." Kehidupan kami saat itu seperti mimpi. Meskipun Farhan sering berada di Bali dan aku lebih banyak di rumah sendirian, tapi komunikasi kami tetap lancar. Setiap malam dia meneleponku, menceritakan progres hotel, membagikan foto-foto lokasi pembangunan yang indah. Bahkan kadang ia mengirimkan makanan khas Bali lewat kurir hanya untuk membuktikan bahwa ia masih memikirkan aku. Aku merasa dicintai, dihargai, dan yang terpenting, dibutuhkan. Aku mulai merancang masa depan kami. Kapan waktu yang tepat untuk memiliki anak? Apakah kami akan pindah ke Bali saat hotel sudah beroperasi, atau tetap tinggal di Jakarta? Aku bahkan sudah mulai belajar bahasa Korea dasar, karena banyak investor kami berasal dari sana. Setiap malam sebelum tidur, aku menuliskan harapan-harapanku dalam jurnal, sebuah kebiasaan lama yang selalu membuatku tenang. Namun di balik semua kebahagiaan itu, mulai muncul awan tipis di langit hubungan kami. Beberapa minggu kemudian, Farhan mulai lebih jarang menelepon. Ia bilang terlalu sibuk. Kadang membalas pesanku lama. Dan saat ditanya, ia menjawab singkat, "Maaf ya, banyak rapat." Aku mencoba memahami, karena aku tahu proyek ini bukan main-main. Tapi batinku mulai bertanya-tanya. Sampai suatu malam, aku menelepon Farhan dan suara di seberangnya terdengar terburu-buru. Ia mematikan telepon tanpa sempat berbicara banyak. Aku tahu ada suara wanita di belakang sana, tawa pelan yang samar, tapi cukup untuk membuat jantungku terasa berat. Aku mencoba mengusir pikiran buruk. Mungkin itu asisten tim marketing. Mungkin itu staf restoran tempat dia makan malam dengan klien. Mungkin itu, ya, mungkin hanya hayalanku saja. Aku ingin percaya. Karena selama ini Farhan selalu jujur padaku. Kami punya pondasi cinta yang kuat. Bukankah begitu? Namun malam itu, aku menangis pelan. Sendirian di kamar tidur kami. Aku memeluk bantal dan menatap langit-langit, memikirkan semuanya. Cinta kami tidak boleh hancur hanya karena jarak. Aku tidak akan menyerah hanya karena suara tawa samar. Dan esok paginya, aku bangkit. Aku kembali membuka laptop, menyusun laporan keuangan proyek hotel, memastikan semuanya berjalan lancar. Aku percaya, jika aku terus mendukung suamiku, semuanya akan baik-baik saja. Aku tidak tahu bahwa di balik pulau yang jauh dari rumahku, badai besar mulai terbentuk, diam-diam, dan siap menghancurkan segala harapan yang telah kami tanam bersama. Tapi saat itu, aku masih percaya. Karena cinta adalah sesuatu yang layak diperjuangkan. Bukan? Udara Jakarta terasa lembab pagi itu, tapi hatiku dipenuhi dengan semangat yang hangat. Aku sedang berada di depan laptop, membuka lembar demi lembar proposal bisnis hotel milik Farhan yang telah kami susun bersama berbulan-bulan. Setiap detail di dalamnya mengandung kerja keras, air mata, dan cinta. Di samping layar laptop, terletak segelas kopi yang sudah hampir dingin, tapi pikiranku terlalu fokus pada satu hal, memastikan semuanya sempurna. Beberapa hari sebelumnya, Farhan kembali dari Bali dengan kabar menggembirakan. Investor asal Korea yang sejak awal sudah tertarik dengan konsep hotel eco luxury yang ia presentasikan, akhirnya menyetujui kerjasama dalam bentuk pendanaan besar. Tak tanggung-tanggung, investasi ini akan menutupi hampir 70% dari kebutuhan modal awal. Sisanya akan ditutup oleh beberapa investor lokal dan swasta lainnya, dan termasuk di antaranya adalah aku, yang namaku masih tersimpan rapi di bawah nama perusahaan cangkang yang kugunakan. Din, aku nggak tahu harus bilang apa. Rasanya seperti mimpi. Dulu aku cuma anak kontrakan dengan mimpi punya satu kamar kos. Sekarang aku kerja sama dengan orang luar negeri untuk bangun hotel bintang 5. Farhan bicara penuh semangat sambil memelukku erat malam itu.
Aku hanya tersenyum, menyembunyikan rasa bangga dan juga rahasia kecilku. Aku tahu, waktu untuk membuka jati diriku sebagai investor belum tiba. Aku ingin ia tetap fokus, tetap merasa bahwa proyek ini adalah hasil kerja kerasnya, bukan sesuatu yang aku kendalikan dari belakang layar. Bagiku, cinta adalah tentang mendukung tanpa harus selalu terlihat di depan. Pembangunan hotel mulai digerakkan. Lokasi telah ditentukan. Sebuah tanah luas di kawasan Uluwatu, Bali, dengan pemandangan tebing yang langsung menghadap Samudra Hindia. Tempat itu seperti surga, dan konsep eco-luxury yang diusung Farhan benar-benar menyatu dengan alam. Desain hotel memadukan unsur budaya Bali dengan modernitas berkelas, lengkap dengan spa alami, rooftop lounge, dan restoran fine dining yang menggandeng chef ternama. Farhan pergi ke Bali lebih sering sekarang, kadang seminggu penuh, kadang 2 minggu. Ia membawa beberapa staf baru, termasuk seorang project manager bernama Clara yang baru saja direkrut dari perusahaan marketing properti ternama. Aku belum pernah bertemu Clara, hanya sekilas melihat namanya dalam dokumen koordinasi proyek yang ia kirim padaku melalui email. Aku tidak menaruh curiga sedikitpun, karena pikiranku masih terpusat pada tugas-tugas yang aku pegang dari Jakarta, membuat sistem pelaporan investor, mengelola keuangan operasional awal, dan memantau progres pembangunan via laporan harian. Farhan, setiap malam, masih sering meneleponku. Suaranya terdengar lelah, tapi bahagia. Hotel ini akan jadi permata Bali, Din. Kita akan punya kehidupan baru. Aku pengin kita tinggal di sana nanti. Kamu bisa urus galeri seni kecilmu. Kita bikin tempat yoga juga di hotel. Kamu kan dulu suka yoga. Aku tertawa kecil waktu itu, tersentuh oleh perhatian kecilnya yang masih mengingat hobiku yang sudah lama tidak kulakukan. Tapi kamu nggak capek terus bolak-balik? Tanyaku suatu malam. Nggak, karena aku tahu aku kerja buat kita. Buat kamu. Aku ingin kamu punya hidup yang lebih nyaman. Kamu udah korbankan banyak banget. Malam itu, aku menangis dalam diam setelah ia menutup telepon. Aku tidak pernah menuntut hidup mewah darinya. Bahkan aku siap hidup sederhana asalkan bersamanya. Tapi mendengar bahwa dia mengakui pengorbananku, membuat hatiku bergetar. Aku makin yakin, proyek ini adalah titik balik kami. Aku mulai menyusun rencana kejutan. Saat hotel hampir rampung, aku akan terbang ke Bali, menemui seluruh investor dan partner proyek, lalu di akhir acara, aku akan mengumumkan bahwa aku, istri Farhan, adalah investor terbesar di antara mereka. Aku bahkan sudah membayangkan ekspresi terkejut Farhan, lalu pelukannya yang erat dan penuh haru. Mungkin ia akan menangis. Mungkin ia akan merasa bersalah karena selama ini aku diam. Tapi aku percaya, itu akan menjadi momen paling indah dalam hidup kami. Aku juga mulai menabung untuk membeli gaun khusus untuk acara peresmian hotel nanti. Aku ingin tampil memukau, bukan sebagai istri pengusaha, tapi sebagai sosok perempuan yang punya kekuatan dan andil dalam keberhasilan besar ini. Namun di tengah semua euforia ini, ada satu hal yang perlahan-lahan mengusik pikiranku. Farhan mulai lebih jarang mengabariku saat berada di Bali. Jika dulu ia selalu menelepon malam-malam, kini kadang aku harus menunggu pesan balasan sampai larut malam. Dan kalau aku menelepon lebih dulu, ia sering bilang sedang rapat atau sedang di jalan. Maaf ya, Din. Tadi dinner sama investor. Banyak yang harus dibahas. Katanya suatu malam lewat pesan singkat. Aku tahu dunia bisnis tak selalu bisa ditebak jamnya. Tapi aku juga tahu Farhan tidak pernah seformal ini dulu. Ia selalu punya waktu, bahkan sekadar untuk menanyakan apakah aku sudah makan atau belum. Kini semua terasa sibuk, dingin, resmi. Aku belum mau curiga. Aku percaya dia. Tapi aku juga perempuan. Aku punya intuisi. Dan intuisi itu, meski belum berbicara keras, mulai berbisik dalam benakku. Agar tidak terlalu larut dalam kecemasan,
Aku lebih banyak mengisi waktuku dengan belajar manajemen properti, mengikuti pelatihan online tentang industri hotel, dan membaca jurnal bisnis global. Aku ingin tetap relevan, tetap menjadi bagian dari proyek ini, bukan sekadar istri yang menunggu di rumah. Hingga pada suatu malam, saat aku mengisi spreadsheet laporan keuangan, aku menerima pesan dari salah satu staf keuangan yang ditugaskan di Bali. Budina, dokumen Clara untuk reimbursemen bulan ini sudah kami lampirkan. Mohon ditandatangani digitalnya. Terima kasih. Aku membuka file itu. Rinciannya cukup lengkap. Biaya makan malam, penginapan, transportasi. Namun yang membuatku terhenti adalah kolom catatan yang berbunyi. Dinner bersama Pak Farhan investor, Hotel Ayodhya Beach. Biaya yang tertera cukup mahal untuk ukuran makan malam biasa. Hampir 5 juta rupiah hanya untuk 2 orang. Dan nama investor tidak dicantumkan. Aku tidak langsung menyimpulkan apapun. Bisa saja itu memang pertemuan penting. Tapi pertanyaanku bukan tentang uang. Pertanyaanku adalah, kenapa tidak disebutkan siapa investornya? Kenapa harus hanya berdua? Namun aku kembali mengubur rasa penasaran itu. Aku memilih percaya. Karena bagiku, cinta sejati tidak pernah terbentuk dari rasa curiga. Tapi dari kepercayaan yang kuat, bahkan di saat logika mulai tergoda untuk meruntuhkannya. Beberapa hari kemudian, Farhan pulang ke Jakarta. Kami makan malam bersama di rumah. Ia terlihat lebih kurus. Wajahnya sedikit lelah tapi tetap menawan. Ia membawakanku oleh-oleh, selendang tenun Bali dan sekotak pai susu favoritku. Terima kasih ya, sayang. Kamu baik banget, ujarku sambil tersenyum. Farhan mencium keningku, lalu berkata, aku yang harus terima kasih. Kamu luar biasa. Tapi saat aku memeluknya, ada sesuatu dalam pelukannya yang berbeda. Dingin. Tidak seperti biasanya. Dan malam itu, saat kami tidur berdampingan, aku bisa merasakan jarak di antara tubuh kami yang tak bisa dijembatani oleh pelukan apapun. Namun aku tetap memejamkan mata, mencoba meyakinkan diriku bahwa semuanya baik-baik saja. Aku tidak tahu bahwa benih luka itu sudah mulai tumbuh, pelan-pelan, dalam sunyi, di balik punggung yang kini tak lagi bersandar padaku. Dan aku tidak tahu bahwa satu nama, Clara, akan menjadi badai yang mengoyak seluruh kepercayaan yang selama ini kubangun dengan cinta dan air mata. Langit sore Jakarta berwarna jingga pucat, senada dengan hatiku yang mulai terasa samar. Aku duduk di teras rumah, memeluk lutut dan menatap ke arah gerbang, berharap Farhan akan segera pulang dari kantor cabang Jakarta yang katanya hanya akan disinggahi sebentar. Tapi sudah 2 jam sejak ia berjanji, dan seperti beberapa hari terakhir, janjinya kembali meleset tanpa penjelasan. Ponselku tergeletak di meja. Diam. Tidak ada pesan. Tidak ada panggilan. Hubungan kami yang dulu hangat dan penuh perhatian kini mulai terasa hambar. Seperti secangkir teh yang didiamkan terlalu lama. Bukan berarti kami tak bicara, tapi ada jeda yang tidak biasa. Sebuah ruang kosong yang tak terlihat, namun makin terasa menyiksa. Farhan semakin tenggelam dalam pekerjaannya. Ia pulang semakin larut. Kadang hanya menyapa sekilas sebelum masuk kamar. Bahkan ada malam-malam ketika ia langsung tertidur tanpa sempat menanyakan kabarku, kabar rumah, atau sekadar menanyakan makan malam yang telah kusiapkan sejak sore. Awalnya aku berpikir ini hanya fase. Proyek besar seperti pembangunan hotel mewah tentu menyita waktu dan tenaga. Tapi ketika Farhan mulai sulit diajak bicara, mudah terpancing emosi, bahkan menolak sentuhanku, aku tahu ada sesuatu yang berubah. Dan perubahan itu bukan berasal dariku. Aku lelah, Din. Kamu jangan nambahin beban, katanya suatu malam saat aku hanya menanyakan kenapa ia tak pulang 2 hari. Aku terdiam. Kata-katanya seperti belati. Aku tak bermaksud menyudutkannya. Aku hanya merindukannya. Malam-malam kami yang dulu hangat berubah menjadi sunyi yang mencekam.
Ia lebih banyak memainkan ponselnya daripada menatap mataku. Aku pernah iseng mencoba melihat isi ponselnya saat ia tertidur. Tapi ia tidur sambil memeluknya. Seperti melindungi sesuatu yang tak ingin terlihat. Aku tidak ingin menjadi istri yang posesif. Tapi siapa yang bisa menyalahkan seorang istri yang mulai merasa kehilangan suaminya? Perubahan kecil mulai muncul. Ia jadi lebih memperhatikan penampilannya. Minyak wangi yang sebelumnya jarang dipakai kini menjadi aroma yang selalu menempel setiap ia pulang. Kemeja baru, sepatu baru, bahkan potongan rambutnya lebih rapi. Sekilas memang terlihat normal. Tapi perempuan sepertiku, yang mencintai dari hati paling dalam, pasti tahu jika pasangannya mulai menyimpan rahasia. Sampai pada suatu sore, aku menerima kiriman laporan keuangan proyek dari salah satu rekan administrasi proyek. File itu bukan untukku seharusnya, tapi entah bagaimana dikirim juga ke email pribadiku. Di dalamnya ada detail pengeluaran untuk tim marketing di Bali. Salah satu pengeluaran menyebutkan, transportasi Clara ke villa pribadi Pak Farhan untuk koordinasi event hospitality. Aku terpaku lama. Villa pribadi? Sejak kapan Farhan punya villa pribadi di Bali? Bukankah semua akomodasi masih disediakan pihak investor utama? Dan kenapa Clara? Namanya kembali disebut. Clara. Satu nama yang sebelumnya hanya menjadi file di proposal kini mulai muncul di tempat yang tak seharusnya. Aku kembali membuka file lain, dan semakin banyak ditemukan catatan yang mencurigakan. Beberapa reimbursement mencantumkan kegiatan yang hanya dihadiri Farhan dan Clara. Aku mencoba menahan napas, mencoba menolak kemungkinan yang mulai muncul di kepala. Aku ingin bicara langsung dengan Farhan, tapi ia sudah sulit diajak diskusi. Ia selalu terlihat lelah, malas mendengar. Bahkan saat aku bertanya dengan nada lembut pun ia menghindar. Clara itu profesional. Jangan mikir aneh-aneh. Katanya dingin saat akhirnya aku mengungkit namanya. Aku cuma nanya, Mas, kamu sekarang lebih sering sama dia daripada istrimu sendiri. Jawabku lirih, nyaris tak terdengar. Ia mendesah kesal. Kalau kamu nggak bisa dukung, ya sudah. Aku capek sama kecurigaan yang nggak berdasar. Kata-katanya membuat hatiku runtuh. Aku tak tahu kapan tepatnya cinta kami mulai pudar. Tapi yang pasti, semua yang dulu terasa nyaman kini berubah menjadi ketegangan yang memualkan. Aku mulai menyendiri, lebih sering tidur di kamar tamu karena tak ingin menangis di ranjang yang sama dengannya. Aku mencoba mencari penguat dari sahabat-sahabat lamaku, tapi hampir semua menjauh sejak aku berhenti bekerja dan memilih hidup rumah tangga. Beberapa menyarankan agar aku menghadapinya dengan tegas, tapi aku masih ragu. Aku tidak punya bukti. Aku hanya punya firasat. Namun ada satu hal yang membuatku tetap tenang. Aku masih punya kendali atas sebagian proyek hotel. Saham milikku tercatat atas nama perusahaan yang kubentuk sendiri. Tapi aku tahu, cepat atau lambat aku harus masuk ke permainan ini bukan lagi sebagai istri, tapi sebagai pemilik bagian dari usaha ini. Aku mulai menyiapkan langkah. Aku mulai menyusun data, mencatat semua transaksi mencurigakan, dan memperluas pengawasanku atas laporan proyek. Aku juga meminta staf proyek untuk mulai menggandakan laporan mingguan langsung ke email pribadiku, dengan alasan audit dari pihak investor. Aku tidak tahu akan berakhir seperti apa semua ini, tapi aku tahu satu hal. Aku tidak akan tinggal diam. Aku mulai bangkit dari keterpurukanku. Aku bukan hanya istri yang ditinggalkan. Aku adalah perempuan yang membangun mimpi ini bersama. Dan aku tidak akan membiarkan siapapun, termasuk pelakor dengan wajah manis dan tubuh semampai, merenggut semuanya dariku. Malam itu, aku menulis sesuatu di jurnal harian yang sudah lama kutinggalkan. Jika cinta kami retak, aku akan menjadi lem yang merekatkannya, atau palu yang menghancurkannya, jika ia sudah tak layak diselamatkan. Aku memejamkan mata, menahan tangis yang menggantung di ujung hati. Di kamar sebelah, Farhan sudah tertidur.
Tapi tidak di sisiku. Ia tidur dengan punggung membelakangiku. Dan di antara punggung itu dan hatiku, ada jarak yang makin lebar dan makin dingin. Pagi itu aku duduk sendiri di meja makan, menatap 2 cangkir kopi yang hanya satu yang disentuh. Farhan sudah pergi sebelum aku bangun. Lagi. Beberapa hari terakhir ia bahkan tak sempat pamit. Alasannya selalu sama. Meeting pagi-pagi. Tapi aku tahu, ini bukan hanya soal pekerjaan. Bukan lagi. Aku mengangkat ponsel dan membuka folder khusus yang kusimpan dengan label Clara. Folder itu berisi salinan laporan keuangan, pengajuan reimbursement, dan foto-foto yang kuambil diam-diam dari media sosial proyek dan story staf hotel. Di sana, wajah wanita itu muncul berkali-kali. Clara. Nama itu pertama kali kudengar sebulan lalu saat Farhan menyebut ada tim marketing baru yang direkrut dari Jakarta. Ia bilang Clara punya koneksi bagus dan pengalaman menangani brand-brand besar. Bahkan katanya, Clara lah yang membuat investor Korea tertarik melirik properti mereka karena presentasi visual yang meyakinkan. Dia jago banget bikin konsep visual dan branding, ujar Farhan saat itu, matanya berbinar. Kalau proyek ini sukses, sebagian karena idenya. Aku senang mendengar itu. Saat itu. Senang karena proyek Farhan makin maju. Senang karena Farhan punya rekan kerja yang mendukung. Tapi sejak Clara datang, perlahan Farhan seolah tak membutuhkan aku lagi. Clara. Perempuan cantik, berambut panjang sebahu, tubuh tinggi langsing, dan senyum yang dibuat-buat terlihat manis. Setidaknya itu yang kutangkap dari unggahan media sosial hotel, di mana Clara kerap tampil di sisi Farhan saat presentasi kepada investor, saat dinner, bahkan saat survei lokasi. Ia selalu berada dekat. Terlalu dekat. Awalnya aku berusaha bersikap dewasa. Aku tahu dunia kerja, apalagi proyek besar, menuntut kerja tim dan kedekatan. Tapi bagaimana bisa aku tak curiga ketika Clara mulai menyebut Farhan di Instagram pribadinya, menyelipkan caption ambigu seperti, partner kerja yang selalu bikin betah lembur. Atau, selalu ada orang yang bikin pekerjaan terasa ringan karena bikin deg-degan. Itu bukan kata-kata rekan kerja. Itu kode. Kode murahan dari seorang perempuan yang tahu persis pria yang ia incar sudah punya istri di rumah. Malam itu, aku nekat menelepon nomor kantor proyek di Bali, berharap bisa bicara langsung dengan Clara. Tapi yang menjawab adalah resepsionis. Maaf, Bu. Bu Clara sedang di lapangan bersama Pak Farhan. Tentu saja. Setelah menutup telepon, aku menangis. Tapi air mata itu tak berlangsung lama. Aku bangkit, berdiri di depan cermin, menatap wajahku yang sudah tak secerah dulu. Aku tersadar bahwa aku telah terlalu lama memendam luka tanpa bertindak. Clara bukan hanya ancaman, dia adalah racun yang sedang menyusup ke dalam rumah tanggaku. Dan aku tak akan tinggal diam. Keesokan harinya, aku menelepon salah satu kenalanku di Jakarta yang bekerja di perusahaan lama Clara. Dengan hati-hati aku bertanya tentang perempuan itu, berusaha seprofesional mungkin agar tidak menimbulkan kecurigaan. Clara? Dia pintar, ambisius, dan, gimana ya, agak suka pamer. Dulu sering dekat sama bos-bos. Banyak yang bilang dia licik, tapi dia selalu lolos karena pintar jaga image, ujar temanku. Kata, licik, menggema di kepalaku. Itu cukup. Aku tidak butuh cerita lengkap untuk tahu bahwa Clara bukan perempuan biasa. Dia tahu apa yang dia incar. Dan sayangnya, incarannya kini adalah suamiku. Aku mulai menyusun strategi. Aku tidak akan menyerang secara terang-terangan. Tidak dulu. Aku tahu Farhan belum siap menerima bahwa aku mencurigainya, apalagi Clara. Jika aku meledak sekarang, aku akan kalah. Aku akan terlihat cemburu, posesif, dan justru membuat Clara tampak sebagai korban. Tidak. Aku harus bermain dengan cara mereka.
Aku menghubungi pengacara yang dulu membantuku membuat perusahaan investasiku. Aku memintanya mengirimkan salinan resmi kepemilikan saham di proyek hotel. Aku menyimpannya dengan rapi. Jika sewaktu-waktu aku harus masuk ke meja rapat sebagai investor, aku siap. Aku juga mulai berkoordinasi dengan salah satu partner proyek, Pak Junaedi, investor lokal yang sangat menghormati kontribusiku. Aku katakan padanya bahwa aku ingin mulai aktif hadir dalam diskusi investor berikutnya. Ia menyambut baik. Kami semua sangat menghargai Budina. Banyak keputusan tepat berasal dari data dan laporan yang ibu buat, katanya. Ucapan itu seperti angin sejuk di tengah panasnya kebimbangan. Namun di rumah, suasana makin dingin. Farhan semakin sulit disentuh. Bahkan saat aku menyiapkan makan malam favoritnya, ia hanya mencicipi sedikit dan langsung masuk kamar dengan alasan lelah. Aku menatap piring yang tak tersentuh, lalu memandang tempat duduk kosong di depanku. Kamu masih ingat enggak, Mas? Dulu kita makan di lantai karena belum punya meja makan. Tapi kamu bilang itu momen paling bahagia, bisikku dalam hati. Kini kami punya semuanya. Rumah, proyek besar, kehidupan yang tampak ideal. Tapi kenapa rasanya justru hampa? Malam itu aku membuka sosial media Clara. Story-nya baru saja diunggah. Foto Farhan sedang tertawa di pinggir kolam renang hotel, mengenakan kemeja putih dan kacamata hitam. Clara menambahkan tulisan kecil, "The man behind my brick test idea bolam listrik hati merah 2 teamwork." Aku nyaris melempar ponselku ke dinding. Tapi aku tak melakukannya. Aku justru tersenyum. Baik, Clara. Kalau ini perang yang kamu mulai, aku akan selesaikan dengan cara yang tak akan pernah kamu bayangkan, gumamku. Karena yang Clara tidak tahu, aku bukan hanya istri Farhan. Aku adalah fondasi dari proyek yang sekarang dia nikmati. Aku adalah investor yang bisa mengguncang semuanya, dari dalam. Dan ketika waktunya tiba, aku tidak akan berteriak. Aku tidak akan menangis. Aku akan berdiri di atas panggung milik kita dan menyampaikan kebenaran dengan senyum tenang di hadapan semua orang, termasuk kamu. Hari itu pasti akan datang. Aku selalu percaya bahwa pernikahan bukan tentang pesta mewah atau cincin di jari, tapi tentang 2 orang yang saling memilih setiap hari. Namun entah sejak kapan Farhan berhenti memilihku. Pagi itu, aku menyiapkan sarapan seperti biasa. Telur orak-arik, roti panggang, dan kopi hitam tanpa gula, menu favorit Farhan. Tapi piringnya tetap utuh di atas meja. Farhan sudah pergi sebelum aku sempat melihat wajahnya. Ia hanya meninggalkan secarik catatan di atas kulkas. Ada meeting pagi, nggak sempat sarapan. Aku menatap tulisan tangannya, yang biasanya hangat dan penuh canda, kini terasa datar. Aku tahu, ini bukan hanya soal kesibukan. Ini soal perasaan yang mulai berubah arah. Seminggu terakhir Farhan pulang semakin larut. Ia tidak lagi mengabari. Kalaupun pulang, matanya selalu sibuk dengan ponsel, jarinya tak lepas dari layar. Aku pernah mengintip sekilas ketika dia tertidur dengan ponsel masih menyala. Nama, Clara, muncul beberapa kali di notifikasi. Tapi aku tidak pernah berani membukanya. Aku masih menahan diri, masih ingin percaya bahwa suamiku adalah pria yang kukenal 2 tahun lalu. Namun semakin aku mencoba percaya, semakin aku merasa ditinggalkan. Farhan kini mudah marah. Bahkan hanya karena aku lupa membeli sabun mandi favoritnya. Dari kemarin aku udah bilang sabunku habis. Kenapa sih kamu nggak denger? Bentaknya suatu malam. Aku tercekat. Maaf, aku lupa. Tadi ke minimarket tapi langsung pulang karena hujan. Farhan menghela napas kasar, lalu berjalan ke kamar mandi tanpa kata. Dulu, ia akan memelukku dan berkata, "Gak apa-apa. Besok beli lagi." Tapi kini, seolah aku hanya asisten rumah tangga, bukan istrinya. Aku tahu ini bukan tentang sabun. Ini tentang hati yang mulai jauh.
tentang perhatian yang kini tak lagi mengarah padaku. Di tengah keraguan itu, aku mencoba bicara baik-baik. Malam itu, setelah Farhan selesai mandi, aku duduk di pinggir ranjang dan menatapnya dalam-dalam. "Mas," kataku pelan, "boleh aku tanya sesuatu?" Farhan meletakkan handuknya dan duduk di tepi kasur, menghindari tatapanku. "Apa hubungan kamu sama Clara, cuma urusan kerja?" Ia diam. Matanya tak melihat ke arahku. "Aku nggak nuduh. Aku cuma butuh kejelasan." Farhan menghela napas panjang. "Din, kamu capek nggak sih? Curigaan terus. Clara itu rekan kerja." "Udah. Tapi kamu berubah," kataku nyaris berbisik. "Kamu beda banget sekarang." Farhan berdiri dan mengambil bantal. "Aku tidur di ruang tamu aja, daripada ribut," katanya lalu keluar dari kamar. Malam itu, aku menangis dalam diam. Lagi. Tapi kali ini, air mataku bukan hanya karena sedih. Tapi juga karena marah. Marah pada diriku sendiri yang terlalu lama diam. Terlalu lama menyangkal kenyataan bahwa pernikahan ini sudah retak. Beberapa hari kemudian, aku menerima undangan rapat internal investor proyek hotel. Ini bukan undangan formal, hanya notifikasi bahwa para investor akan berkumpul membahas progres akhir pembangunan hotel. Aku melihat daftar nama yang tertera, dan tak ada nama Dina di sana. Tapi aku tahu itu wajar. Karena aku tercatat sebagai pemilik saham melalui nama perusahaan investasiku. Aku langsung menghubungi Pak Junaedi dan mengonfirmasi kehadiranku. "Saya akan hadir sebagai investor," kataku. "Wah, bagus sekali, Bu Dina. Kebetulan pertemuan ini penting, karena kita akan mulai menentukan susunan manajemen hotel dan promosi besar-besaran," jawabnya antusias. Aku menyambut kesempatan ini sebagai langkah awal. Aku tidak akan menghadiri rapat itu hanya sebagai istri Farhan. Aku akan datang sebagai pemilik modal. Sebagai kekuatan yang selama ini tak diperhitungkan. Sementara itu, di rumah, Farhan semakin menjauh. Ia mulai menginap di Bali lebih lama. Bahkan terakhir kali, ia tidak pulang ke Jakarta selama 2 minggu. Aku mencoba menelepon, tapi seringkali tidak diangkat. Pesanku hanya dibalas singkat-singkat. Tidak ada, sayang. Tidak ada, aku kangen. Tidak ada, jaga diri ya. Sampai akhirnya aku melihat sesuatu yang tak bisa lagi kupendam. Seorang teman mengirimkanku screenshot story Instagram Clara. Di sana terlihat Farhan dan Clara duduk berdampingan di dalam sebuah mobil mewah. Dengan caption, "Road trip dadakan ke Ubud. Kadang kerjaan juga perlu momen healing bareng partner terbaik dua hati." Dadaku sesak. Tanganku gemetar. Partner terbaik? Aku tidak bisa lagi pura-pura. Tidak bisa lagi menyangkal. Farhan telah berpaling. Dan Clara, pelakor itu, sedang menikmati hasil curiannya. Namun yang mereka tidak tahu, aku bukan perempuan yang mudah dihancurkan. Aku adalah pondasi dari bangunan impian yang kini mereka injak-injak dengan tawa. Malam itu, aku membuka kembali seluruh dokumen proyek. Aku menandai semua transaksi mencurigakan yang melibatkan nama Clara. Aku menyusun timeline kedekatan mereka, menyusun bukti, menyusun kekuatan. Bukan untuk menyerang, tapi untuk berdiri tegak dan tak tergoyahkan. Aku mulai mempersiapkan diri untuk ke Bali. Aku akan hadir di rapat itu. Aku akan bertemu mereka berdua. Dan ketika waktunya tiba, aku akan menatap langsung wajah perempuan yang selama ini bersembunyi di balik senyum palsunya. Dan Farhan, suamiku, akan tahu bahwa perempuan yang ia abaikan selama ini ternyata menyimpan kekuatan yang bisa membuatnya kehilangan segalanya. Aku tiba di Bali pagi-pagi sekali. Udara di Bandara Ngurah Rai masih dingin, dengan angin lembab yang membelai wajahku. Ada rindu yang tertinggal di pulau ini, tempat di mana aku dan Farhan pernah menghabiskan bulan madu 2 tahun silam.
Tapi rindu itu kini tinggal luka. Luka yang masih hangat, seperti bekas luka bakar yang belum kering. Sopir hotel sudah menjemputku, sesuai permintaan Pak Junaedi. Dia menjemputku tanpa tahu siapa aku, hanya menyebutku sebagai tamu kehormatan dari Jakarta. Kupandangi jendela mobil selama perjalanan, memutar ulang semuanya di kepalaku. Dari senyum Farhan yang dulu menenangkan, hingga tatapan dinginnya belakangan ini yang menusuk. Aku menginap di villa belakang hotel yang masih dalam tahap penyempurnaan. Villa itu tenang dan tersembunyi. Sangat cocok untukku yang tak ingin terlihat. Belum saatnya aku muncul. Belum saatnya Clara tahu siapa sebenarnya perempuan yang selama ini hanya ia anggap istri tua tak berdaya. Malamnya, aku memulai rencanaku. Aku menghubungi teman lamaku di dunia IT, meminta bantuannya untuk menyusup ke jaringan komunikasi internal hotel. Bukan untuk meretas secara ilegal, tapi untuk melihat pola komunikasi tim pemasaran, divisi tempat Clara bekerja. Aku ingin tahu, sejauh mana keterlibatan Farhan dalam kehidupan Clara, dan apakah hubungan mereka benar-benar mempengaruhi proyek ini. Gue bantu, tapi lo yakin mau lihat semua ini, Din? Tanya Raka, temanku sejak SMA. Aku diam sebentar. Kalau lo diselingkuhi, lo mau tahu seberapa dalam pengkhianatan itu? Ia terdiam. Oke. Tunggu 2 hari, gue kirim semua datanya. 2 hari berlalu. Dan yang kuterima membuatku nyaris muntah. File demi file berisi screenshot percakapan internal, pesan pribadi dari email kantor, hingga voice note yang mereka kirim satu sama lain. Aku memutar salah satu voice note Clara. Sayang, kamu gak perlu khawatir soal Dina. Dia cuma istri lama yang hidup di masa lalu. Aku bakal temenin kamu sampai puncak. Kita yang bakal punya hotel ini, kamu dan aku. Dan suara Farhan membalas, lirih tapi jelas. Iya, aku juga makin gak tahan di rumah. Dina itu terlalu lemah. Aku butuh kamu, Clara. Kamu beda. Lemah? Aku menutup laptopku dan menatap dinding kamar villa. Kata-kata Farhan menggema di kepalaku seperti gemuruh petir. Setelah semua yang kulakukan, meninggalkan karierku, menginvestasikan seluruh tabunganku, bahkan mengandung anaknya yang keguguran karena tekanan hidup, aku masih dianggap lemah? Aku ingin marah. Ingin menghancurkan sesuatu. Tapi aku tahu, amarah tak akan membantuku. Hanya strategi yang akan menyelamatkanku. Malam itu, aku menulis semuanya. Kubuat kronologi hubungan Farhan dan Clara berdasarkan data yang kupunya. Kukumpulkan semua bukti ke dalam satu folder terenkripsi dan mengirim salinannya ke pengacara keluargaku di Jakarta. Aku tak akan gegabah. Tapi aku harus punya rencana darurat jika mereka menyerang lebih dulu. Keesokan paginya, aku menghadiri rapat internal investor. Bertempat di ballroom hotel yang megah, ruang itu dipenuhi para pemegang saham, konsultan, dan anggota manajemen. Aku duduk di kursi baris depan, mengenakan blazer abu dan celana panjang, riasan natural, dan wajah yang tak menunjukkan sedikit pun gejolak batin. Farhan tidak melihatku. Ia duduk 2 baris di belakang bersama Clara. Aku mendengarnya tertawa kecil. Aku mendengar Clara berbisik. Wah, ramai ya, padahal cuma presentasi progres doang. Aku menoleh perlahan. Mata kami bertemu. Clara langsung membeku. Farhan pun menegang. Mereka tak menyangka aku ada di ruangan ini. Tapi mereka belum tahu peranku. Pak Junaedi membuka presentasi dan mulai menyebutkan nama-nama investor utama yang hadir. Ketika namaku disebut, seisi ruangan mulai melihat ke arahku. Dan yang paling kita hormati, Ibu Dina Kurniasari, pemegang saham mayoritas PT Mahadewa Properti Indonesia, yang telah banyak berkontribusi secara finansial dan konseptual untuk mewujudkan proyek ini. Farhan menunduk. Clara pucat. Aku menatap mereka sekilas. Tak lebih dari 2 detik.
Tapi cukup untuk membuat Clara menyadari bahwa dirinya sudah tidak punya tempat untuk bersikap angkuh lagi. Setelah rapat, aku tak langsung pulang. Aku mendatangi bagian HRD hotel dan meminta salinan kontrak kerja Clara. Aku ingin tahu posisi dan haknya sebagai pegawai, karena saat waktunya tiba, aku ingin semuanya dilakukan secara profesional dan legal. Hari itu, Clara mencoba mendekatiku di koridor hotel. "Ibu Dina," sapa Clara dengan senyum getir. "Wah, saya baru tahu ibu juga bagian dari proyek ini." Aku membalas senyumannya. "Sudah lama sebenarnya. Tapi saya memang tidak suka tampil di depan." Clara menelan ludah. Saya minta maaf kalau..." "Kalau apa, Clara?" Potongku halus. "Kalau menggoda suami orang? Kalau menyusup ke dalam proyek untuk kepentingan pribadi?" Ia terdiam. Matanya mulai berkaca-kaca. "Aku tahu semuanya," kataku pelan tapi tegas. "Mulai dari chat kalian, perjalanan ke Ubud, hingga rencana kalian mengambil alih tim promosi dan pengaruh ke investor kecil lainnya. Bu Dina, aku belum akan melakukan apa-apa, Clara. Tapi jangan pikir aku diam karena tidak tahu. Aku diam karena sedang menghitung waktu. Dan percayalah, waktumu tidak lama lagi." Aku melangkah pergi, meninggalkannya terpaku di lorong. Di balik tubuhnya yang cantik, di balik riasannya yang mahal, aku tahu dia sedang gemetar. Hari-hari berikutnya, aku tetap di Bali, memantau semua aktivitas hotel, memperkuat posisiku sebagai investor utama. Sementara Farhan tak lagi berani menatapku. Ia seperti pria yang kehilangan arah, terjebak antara istri yang disia-siakan dan pelakor yang mulai ketakutan. Aku tahu, badai besar akan segera datang. Tapi kali ini, aku sudah menyiapkan pelampung. Bukan untuk menyelamatkan mereka, tapi untuk memastikan aku tidak tenggelam ketika mereka mulai karam. Karena aku, Dina, bukan hanya seorang istri. Aku adalah tiang dari hotel ini. Dan tak ada satupun pelakor yang bisa merobohkanku tanpa kehancuran mereka sendiri. Hari-hariku di Bali semakin menantang. Bukan karena proyek hotel yang berjalan rumit, tapi karena satu nama yang semakin berani menantang terang-terangan, Clara. Setelah konfrontasi singkat di koridor hotel beberapa hari lalu, aku tahu dia tak akan menyerah begitu saja. Dan benar, Clara mulai menunjukkan taringnya. Jika sebelumnya ia bergerak dalam diam, kini ia mulai membuka topeng dan berjalan dengan percaya diri, seolah tak takut pada siapapun, termasuk aku, perempuan yang sebenarnya punya kuasa lebih besar dari yang ia tahu. Pagi itu aku menghadiri rapat rutin bersama tim pengembangan properti hotel. Rapat dimulai seperti biasa, membahas progres pembangunan, evaluasi keuangan, dan persiapan grand opening. Tapi suasana menjadi janggal saat Clara masuk ruangan 5 menit terlambat dengan setelan ketat, riasan tebal, dan aroma parfum menyengat yang langsung mendominasi ruangan. Ia duduk di sebelah Farhan, tanpa rasa bersalah, bahkan sempat mengelus lengan suamiku di hadapan semua orang. Aku tidak bereaksi. Mataku hanya menatap laporan di tanganku, tapi telingaku tajam menangkap setiap bisik-bisik yang mulai menyebar. Beberapa staf muda saling menatap, seolah ingin memastikan apakah mereka melihat yang mereka kira mereka lihat. Aku tahu gosip ini akan menyebar seperti api di padang rumput kering. Tapi aku membiarkannya. Karena dalam setiap peperangan, kadang lebih baik membiarkan lawan terlalu percaya diri hingga ia lupa menjaga pertahanannya sendiri. Setelah rapat, Clara menyusulku di lobi hotel. Ia tersenyum, manis dan menusuk, seperti ular berbisa. "Bu Dina, maaf ya tadi saya duduk dekat Pak Farhan." "Biasa, urusan pekerjaan," katanya sambil menyilangkan lengan, mencoba bersikap kasual. Aku memandangnya sebentar. "Kau tahu, Clara, duduk berdekatan itu bukan masalah. Tapi menyentuh suami orang lain dengan tangan yang tak tahu malu, itu soal etika." Wajahnya menegang sesaat.
Tapi Clara cepat memulihkan diri. "Ah, saya lupa. Maaf ya Bu, saya memang suka terlalu ramah." Aku tersenyum tipis. Ramah yang salah tempat seringkali disebut murahan. Clara tersenyum kecut dan pergi. Tapi sejak hari itu, ia berubah strategi. Ia mulai bermain di ranah publik. Media sosialnya dipenuhi foto-foto dirinya bersama Farhan dalam kegiatan kerja, namun ditata sedemikian rupa agar tampak ambigu. Caption yang ia tulis pun mengarah pada kehidupan mewah, ambisi tinggi, dan kekasih yang sedang ia perjuangkan. Ia seakan menantangku untuk bertindak. Tapi aku tetap tenang. Namun bukan hanya Clara yang mulai berubah. Farhan pun ikut terbawa arus. Ia menjadi lebih sinis, jarang pulang ke kamar villa kami, bahkan terkadang menghindariku dalam rapat penting. Dalam satu kesempatan saat aku menegurnya secara pribadi, ia hanya menjawab datar. "Aku gak suka caramu mempermalukan Clara di depan umum." Aku tertawa pahit. "Oh, jadi sekarang kamu lebih peduli perasaannya daripada harga diri istrimu sendiri?" Farhan tak menjawab. Ia hanya diam dan pergi. Sejak hari itu, aku tahu aku sudah kehilangan Farhan secara utuh. Bukan hanya tubuhnya yang pergi, tapi hatinya telah ditawan oleh perempuan yang bahkan tidak tahu cara menghargai dirinya sendiri. Yang paling membuatku miris adalah saat aku menyaksikan Clara menghadiri gala dinner mini yang diadakan untuk investor kecil dan rekanan lokal. Ia hadir mengenakan gaun merah mencolok, berdiri di sisi Farhan seperti pasangan resmi. Ia bahkan memperkenalkan diri sebagai tim inti pemasaran dan perwakilan strategis Pak Farhan. Saat aku datang, Clara sempat menatapku sambil menyeringai. "Oh, Bu Dina, saya kira Ibu tidak datang malam ini." Aku menjawab santai, "Tentu aku datang. Ini sebagian hotelku juga, bukan?" Ia tak menjawab. Tapi dari sorot matanya, aku tahu ia merasa terganggu. Bagaimanapun juga, dalam setiap pertempuran, keberadaan kita saja bisa menjadi serangan paling tajam, terutama bagi mereka yang rapuh mentalnya. Tak lama setelah acara itu, aku menerima laporan dari staf internal bahwa Clara mulai mengajak beberapa investor kecil untuk berinvestasi ulang, dengan janji-janji manis yang tak masuk akal. Ini gawat. Ia mulai mencampur urusan pribadi dan bisnis. Jika kubiarkan, reputasi hotel bisa hancur sebelum grand opening. Aku segera mengumpulkan dewan direksi dan pemegang saham utama. Dalam rapat tertutup, aku mengungkapkan bukti-bukti tak terbantahkan, rekaman pembicaraan Clara, dokumen transaksi mencurigakan, serta laporan keluhan dari beberapa klien tentang pendekatan Clara yang agresif dan tidak profesional. Rapat itu berlangsung selama 3 jam. Saat selesai, keputusan bulat diambil. Clara akan segera dinonaktifkan dari semua peran strategis dan akan diinvestigasi secara internal. Tapi eksekusinya akan menunggu satu momen penting, hari peresmian hotel. Beri aku waktu sampai acara grand opening. Aku ingin menunjukkan siapa aku sebenarnya di hadapan semua orang, kataku tegas. Biarkan Clara merasa dia sudah memenangkan semuanya, sebelum aku tarik semua yang dia kira miliknya. Pak Junaedi dan tim hukum mengangguk. Mereka percaya padaku. Mereka tahu aku bukan hanya istri yang diselingkuhi. Aku adalah pemilik mimpi besar yang tak akan membiarkan seorang pelakor menghancurkannya. Hari-hari berlalu, dan Clara semakin menggila. Ia bahkan sempat menyebarkan rumor bahwa aku hanya numpang nama dalam proyek ini, dan bahwa Farhanlah yang membawa seluruh modal dan koneksi. Aku tahu, beberapa orang mulai goyah. Tapi aku tetap tenang. Karena aku tahu, semua kebohongan itu akan hancur dengan satu langkah kecil yang telah kusiapkan sejak awal. Pengakuanku sebagai investor terbesar di hari peresmian. Sore itu, saat aku duduk sendiri di balkon villa, aku menatap langit Bali yang mulai jingga. Angin laut berhembus pelan, membawa suara ombak yang menghantam karang. Di balik semua badai ini, aku merasa kuat.
Mungkin karena aku sudah berada di titik di mana luka tak lagi menyakitkan, melainkan menjadi sumber kekuatan. Aku mengusap perutku yang kosong. Tempat anakku dulu pernah hidup sebentar. Ia mungkin tak sempat melihat dunia, tapi kini aku hidup untuknya. Aku akan menuntaskan ini. Untuk diriku, untuk anakku, dan untuk semua perempuan yang pernah diinjak-injak oleh cinta yang tak setia. Karena ketika pelakor mulai menantang terang-terangan, aku tidak perlu lagi bersembunyi dalam bayang-bayang. Aku akan berdiri di tengah cahaya dan membakar semua kebohongan mereka dengan sinarku sendiri. Mentari pagi menembus kaca villa tempatku menginap. Udara Bali yang hangat tak mampu meredam dinginnya hati yang sedang menata langkah. Hari ini adalah hari penting. Bukan hanya karena rapat final menjelang grand opening hotel mewah Mahadewa Resort, tetapi karena hari ini aku, Dina Kurniasari, akan mengambil kembali semua yang selama ini diam-diam dicuri dariku. Bukan sekadar cinta seorang suami, tapi harga diriku sebagai perempuan dan kekuatanku sebagai seorang pemilik. Pagi itu, aku mengenakan setelan formal berwarna biru tua, riasan minimalis namun tegas. Tak ada lagi istri lembut yang diam menahan luka. Yang akan datang ke ruang rapat nanti adalah sosok investor besar dengan kendali penuh atas proyek ini. Bukan lagi istri Farhan, tapi Ibu Dina, pemilik saham mayoritas PT Mahadewa Properti Indonesia. Sebelum berangkat, aku menatap pantulan diriku di cermin. Ini waktumu, Din. Tunjukkan bahwa kamu bukan hanya wanita yang ditinggalkan, tapi wanita yang bangkit dan berkuasa. Setibanya di ruang pertemuan, suasana sudah cukup ramai. Para investor kecil dan tim manajemen duduk rapi, membicarakan agenda acara pembukaan hotel yang hanya tinggal 10 hari lagi. Di sisi lain ruangan, Farhan duduk bersama Clara. Keduanya tampak dekat, seperti pasangan sejati. Mata mereka menangkap kedatanganku. Clara menaikkan alisnya dan berbisik sesuatu ke telinga Farhan, yang langsung menghindari tatapanku. Tapi kali ini aku tidak lagi sakit melihat itu. Aku hanya merasa siap. Pak Junaedi berdiri dan menyambutku dengan senyuman hangat. Selamat pagi, Ibu Dina. Hari ini kita tunggu-tunggu, katanya sambil menuntunku ke kursi kehormatan di depan. Clara tampak bingung, dan matanya mulai tak tenang ketika menyadari posisiku di meja pimpinan. Kenapa Ibu Dina duduk di situ? Bisiknya pelan ke Farhan. Tapi Farhan tak menjawab. Ia hanya menatapku, dan dari raut wajahnya, ia tahu, ada sesuatu yang besar akan terjadi. Rapat dimulai. Agenda utama: penentuan susunan manajemen resmi hotel, pengesahan strategi pemasaran, serta distribusi peran utama saat grand opening. Aku duduk tenang, menyimak setiap presentasi, dan mencatat poin-poin penting. Saat tiba giliran Farhan mempresentasikan struktur tim promosi yang dipimpinnya bersama Clara, aku angkat tangan. Sebelum presentasi dilanjutkan, kataku tegas, saya ingin meminta waktu 5 menit untuk menyampaikan posisi saya secara resmi. Ruangan mendadak senyap. Pak Junaedi mengangguk. Silakan, Bu Dina. Aku berdiri. Kurasakan degup jantungku mengalir di seluruh tubuh, tapi wajahku tetap tenang. Aku menarik napas dalam dan mulai bicara. Selama ini saya memilih diam. Saya mengikuti proyek ini dari belakang, bukan karena saya tidak mampu tampil, tapi karena saya percaya bahwa keberhasilan dibangun dari kepercayaan, bukan eksistensi pribadi. Tapi hari ini, saya harus memperjelas posisi saya di proyek ini, agar tidak ada lagi salah paham, manipulasi, atau kesewenang-wenangan. Kuambil dokumen yang telah kusiapkan, salinan resmi struktur saham perusahaan, kontrak investasiku, dan sertifikat legalitas PT Mahadewa Properti Indonesia yang mencantumkan namaku sebagai pemegang saham mayoritas sebesar 52%. Saya, Dina Kurniasari, adalah pemilik saham terbesar proyek Hotel Mahadewa Resort ini, ucapku lantang.
Dengan ini saya menyatakan bahwa seluruh keputusan strategis proyek, termasuk pengelolaan tim promosi, akan dikaji ulang berdasarkan evaluasi profesional yang bersih dari konflik kepentingan. Wajah Clara membeku. Farhan pucat. Beberapa peserta rapat menoleh satu sama lain, kaget dan bingung. Tapi aku tetap berdiri tegak. Mulai hari ini, saya akan memimpin langsung evaluasi terhadap seluruh divisi, termasuk pemasaran dan manajemen PR, yang selama ini dikuasai secara sepihak oleh salah satu tim tanpa laporan transparan. Clara bangkit dari kursinya. Tunggu. Maksud ibu apa? Saya bekerja keras di sini. Saya bahkan membantu hotel ini dikenal investor Korea. Aku menoleh padanya, mataku tajam. Clara, kontribusimu akan dievaluasi berdasarkan data. Tapi hubungan personalmu dengan salah satu petinggi proyek, yang seharusnya bersikap profesional, membuat banyak keputusan menjadi tidak netral. Ini bukan tempat untuk urusan pribadi. Farhan bangkit. Din, kamu gak bisa seenaknya menjatuhkan orang. Ini bukan dendam pribadi. Aku menatapnya dalam-dalam. Kamu tahu ini bukan soal dendam, Farhan. Ini soal keadilan. Aku tidak menjatuhkan siapapun. Tapi aku tak akan membiarkan orang-orang menjatuhkan proyek yang aku bangun dengan seluruh hati dan pengorbanan. Pak Junaedi menenangkan ruangan. Saya kira semua pihak perlu menerima bahwa Ibu Dina memang berhak menjalankan haknya sebagai investor utama. Dan saya pribadi mendukung langkah profesional dan legal seperti ini. Rapat berakhir dengan kesepakatan bahwa Clara akan dibebas tugaskan sementara dari seluruh aktivitas promosi, menunggu hasil evaluasi lengkap. Sementara aku, resmi ditunjuk sebagai pengarah utama Grand Opening Hotel yang tinggal menghitung hari. Setelah semua peserta keluar ruangan, Farhan menghampiriku. Kamu ngapain sih, Din? Kenapa harus kamu yang maju? Aku menatapnya. Tersenyum kecil. Karena selama ini aku yang kamu anggap diam. Tapi diamku bukan berarti kalah. Diamku adalah waktu yang kubutuhkan untuk mempersiapkan langkah yang tak bisa kamu patahkan. Ia tak bisa berkata apa-apa. Hanya memandangku dengan mata yang dulu pernah kulihat penuh cinta. Tapi kini hanya tampak hampa dan menyesal. Malamnya aku duduk di balkon villa, menatap langit Bali yang bertabur bintang. Angin malam menyentuh pipiku, seolah membisikkan bahwa langkahku hari ini adalah permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Besok, Clara akan sadar bahwa bukan dia yang memegang kuasa. Dan Farhan akan tahu bahwa istri yang ia sia-siakan telah berubah menjadi sosok yang bahkan tak bisa ia kendalikan lagi. Karena kini, kunci kendali proyek ini ada di tanganku. Dan aku tahu persis kemana harus membawanya. Hari yang telah lama ditunggu akhirnya tiba. Mahadewa Resort, hotel bintang 5 yang berdiri megah di tepi pantai eksotis Bali, kini akan diresmikan. Seluruh tim sibuk sejak pagi. Karpet merah digelar, lampu-lampu kristal dipasang, bunga anggrek menghiasi seluruh lobi utama, dan ratusan undangan VIP dari Jakarta hingga luar negeri sudah mulai berdatangan. Aku berdiri di depan cermin besar di dalam suite Presiden Hotel. Malam ini, aku mengenakan gaun rancangan desainer kenamaan, warna merah marun yang anggun dan menjulang, dipadukan dengan heels perak dan kalung mutiara milik mendiang ibuku. Riasanku sederhana, tapi tegas. Ada sesuatu dalam caraku menatap diri sendiri yang berbeda dari dulu. Kali ini, aku bukan hanya tamu kehormatan. Aku adalah ratu panggung. Ketika jam menunjukkan pukul 7 malam, aku melangkah keluar dengan penuh keyakinan. Semua mata langsung tertuju padaku. Para tamu berbisik-bisik, mengagumi penampilanku yang elegan. Bahkan beberapa rekan bisnis yang sebelumnya meremehkan sosok istri Farhan, kini menyapaku dengan hormat. Tapi yang paling mencolok adalah ekspresi Farhan dan Clara. Farhan yang mengenakan setelan jas hitam, tampak terpaku saat melihatku melangkah menuruni tangga utama.
Wajahnya seperti sedang melihat sosok yang benar-benar baru. Sementara Clara, dengan gaun ketat berwarna emas yang mencolok, memandangku dengan sorot mata yang campur aduk antara kaget, cemburu, dan tidak percaya. Ia menggandeng lengan Farhan dengan erat, seolah ingin menunjukkan bahwa dialah yang kini berdampingan dengan lelaki itu. Tapi aku hanya tersenyum kecil, melewati mereka tanpa menyapa, karena aku tahu malam ini bukan tentang mereka. Malam ini adalah panggungku. Acara dimulai dengan meriah. Musik klasik mengalun pelan, hidangan kelas atas disajikan, dan MC membuka acara dengan memperkenalkan para investor serta tokoh penting di balik kesuksesan Mahadewa Resort. Aku duduk di meja VIP bersama para pemegang saham utama, tak jauh dari panggung utama. Clara beberapa kali melirik ke arahku, gelisah. Ia pasti belum tahu bahwa aku adalah investor terbesar yang akan disebut secara resmi nanti malam. Farhan pun tampak canggung, tak banyak bicara, dan beberapa kali mengusap tengkuknya sendiri, gestur khasnya saat gugup. Puncak acara semakin mendekat. MC mengumumkan bahwa akan ada sesi pengenalan investor utama sebelum pemotongan pita simbolik. Aku berdiri pelan-pelan dan memberi isyarat kepada panitia untuk menunda sedikit pengumuman itu. Aku ingin melihat reaksi mereka terlebih dahulu, sebelum kenyataan menghantam. Saat aku melangkah menuju buffet untuk mengambil minuman, tiba-tiba aku merasakan tarikan kasar dari belakang. Dalam sekejap, gaunku yang menjuntai itu koyak dari sisi samping. Suara robekan kain terdengar jelas. Semua tamu yang berada di dekatku sontak terdiam. Aku berbalik. Clara berdiri dengan tangan masih mencengkeram sisa kain gaunku. Wajahnya merah padam, napasnya memburu. Kau pikir siapa dirimu? Hah? Mau tampil mewah di acara ini? Mau pamer di depan semua orang? Teriaknya lantang, menarik perhatian seluruh ruangan. Aku diam. Tidak karena takut, tapi karena aku sedang menahan diriku agar tidak menamparnya di depan semua orang. Sudah cukup, Clara, ucap Farhan lirih, mencoba menarik tangan Clara menjauh dariku. Cukup. Clara menepis tangan Farhan. Dia ini cuma mantan istrimu, Farhan. Mantan istri yang mencoba menyusup ke dalam hidup kita lagi. Lihat bajunya. Sok berkelas. Padahal cuma perempuan yang ditinggal. Ruangan sunyi. Para tamu melihat ke arahku. Beberapa terkejut, beberapa mulai mengambil video diam-diam. Aku menatap Clara dengan tenang, meskipun hatiku berkecamuk. Gaunku memang robek, tapi harga diriku tidak. Aku melangkah ke arah panggung, meninggalkan Clara yang masih berdiri dengan penuh emosi. Langkahku pelan, tapi mantap. Sesampainya di atas panggung, MC yang bingung mencoba menghentikanku, tapi aku angkat tangan. Maaf, izinkan saya bicara sebentar, ucapku ke mikrofon. Semua mata tertuju padaku. Nama saya Dina Kurniasari. Mungkin banyak dari Anda yang mengenal saya sebagai istri dari Bapak Farhan. Tapi malam ini, saya tidak berdiri di sini sebagai istri siapapun. Saya berdiri sebagai diri saya sendiri. Sebagai investor utama proyek Mahadewa Resort. Suara gemuruh kecil terdengar dari arah tamu. Beberapa mulut menganga. Farhan menunduk, sedangkan Clara terlihat panik. Saya memiliki 52% saham dari proyek ini. Dengan tabungan hidup saya, dengan darah dan air mata yang tak Anda semua lihat. Saya diam selama ini bukan karena saya lemah, tapi karena saya tahu, waktunya akan datang di mana semua topeng akan terbuka. Aku berhenti sejenak, menarik napas. Gaun saya boleh robek, tapi kehormatan saya tidak bisa dirobek siapapun. Tepuk tangan mulai terdengar. Beberapa tamu bangkit berdiri. Clara terlihat limbung. Farhan hanya berdiri membatu. Saya ingin malam ini tetap menjadi malam yang indah untuk kita semua. Karena hotel ini dibangun bukan untuk persaingan, tapi untuk mimpi.
Namun jika ada pihak yang merasa berhak mempermalukan orang lain di depan publik, maka saya berhak menggunakan kuasa saya untuk menertibkan lingkungan kerja ini. Tepuk tangan semakin membahana. Aku tersenyum, menatap para tamu, lalu turun dari panggung. Clara berlari keluar dari ruangan, menangis histeris. Farhan tidak mengejarnya. Ia tetap berdiri di tempat, menatapku dengan wajah hancur. Malam itu, gaunku memang robek. Tapi justru malam itu, aku berdiri lebih tinggi dari sebelumnya. Karena yang robek bukanlah hanya kain, tapi topeng mereka. Dan akhirnya, semua orang tahu siapa sebenarnya yang punya kuasa atas panggung ini. Malam itu seharusnya menjadi malam kejayaan bagi Clara. Ia telah merancang segalanya. Tampil mencolok di samping Farhan, menunjukkan dominasi di hadapan tamu-tamu penting, dan memberi pesan diam-diam bahwa dirinya adalah perempuan baru yang kini menggantikan posisi Dina. Tapi semua rencana itu hancur dalam sekejap, sejak tanganku menggenggam mikrofon dan membuka siapa diriku sebenarnya. Setelah pengumuman itu, para direksi hotel dan tamu undangan berkerumun menghampiriku. Mereka mengucapkan selamat, memberi penghargaan, dan bahkan beberapa menyatakan kekaguman mereka atas keberanian serta kontribusiku dalam proyek Mahadewa Resort. Sebaliknya, Clara dan Farhan seperti menguap dari pusat perhatian, menjadi bayangan yang memudar di balik sorotan lampu. Aku kembali ke suite dengan hati yang campur aduk. Ada perasaan lega, bangga, tapi juga sedih. Bukan karena pengkhianatan, karena aku sudah terlalu kenyang dengan itu. Tapi karena aku tahu, setelah malam ini, tidak akan ada lagi jalan untuk kembali seperti dulu. Keesokan harinya, berita tentang insiden peresmian hotel menyebar luas di media sosial dan media online. Video Clara merobek gaunku dan aku berdiri di atas panggung mengumumkan identitasku sebagai investor utama menjadi viral. Judul-judul artikel bermunculan. Drama di peresmian hotel mewah. Investor utama dirobek, tapi bangkit lebih berkelas. Pelakor robek gaun, tak tahu korbannya pemilik saham mayoritas. Dina Kurniasari, sosok diam yang menyimpan kekuatan mewah di balik Mahadewa Resort. Reaksi publik pun berpihak padaku. Banyak yang mengutuk tindakan Clara. Beberapa akun Instagram gosip menyandingkan foto-fotonya bersama Farhan sebagai contoh buruk di dunia kerja profesional. Sementara itu, Farhan menghubungiku berkali-kali. Ia meninggalkan puluhan pesan suara dan teks yang semua berisi permintaan maaf. Tapi aku tak membalas satu pun. Aku belum siap mendengar suaranya, apalagi hatinya. Pagi itu, aku mengadakan rapat mendadak dengan para direksi dan partner Mahadewa Resort. Tanpa ragu, aku mengajukan dua hal. Pertama, pemecatan Clara secara permanen atas dasar pelanggaran etika kerja, pencemaran nama baik perusahaan, serta tindakan kekerasan di acara resmi. Kedua, peninjauan kembali peran Farhan sebagai direktur operasional, untuk sementara dinonaktifkan hingga penyelidikan internal selesai. Beberapa direksi terdiam, tidak percaya. Tapi rekaman kejadian semalam cukup jelas. Tidak ada ruang untuk membela Clara. Aku bersikap tegas, tapi tidak kasar. Semua disampaikan dengan kepala tegak dan suara stabil. Di luar rapat, Clara mencoba masuk ke ruanganku. Ia dicegat oleh staf keamanan. Biarkan aku bicara dengan Dina. Aku minta maaf. Aku hanya terpancing emosi. Aku nggak tahu dia investor utama. Kalau tahu, aku nggak akan bertindak seperti itu, teriaknya, kalap. Tapi justru disitulah letak kehancurannya. Kau tidak berbuat baik karena takut siapa orangnya. Kau berbuat baik karena itu yang seharusnya kau lakukan. Clara hanya menyesal karena tahu aku punya kekuasaan. Bukan karena dia sadar bahwa dia telah melukai sesama perempuan, menyakiti hati seorang istri, dan mempermalukan seseorang di depan umum. Aku menatapnya dari balik jendela ruang rapat. Di matanya, tak ada lagi arogansi.
Yang tersisa hanya kepanikan dan rasa takut. Aku tahu betul, dunia perhotelan sangat kejam pada reputasi. Sekali viral, namamu bisa dicoret dari daftar kandidat dimanapun. 3 hari kemudian, surat pemecatan Clara dikirim resmi. Ia bahkan sempat membuat unggahan klarifikasi di Instagram, mengaku depresi dan meminta netizen untuk berhenti menyerangnya. Tapi masyarakat sudah terlanjur melihat siapa dirinya. Farhan akhirnya berhasil menemui aku secara langsung. Ia datang ke kantorku dengan wajah lesu, pakaian kusut, dan mata sembab. "Dina, tolong beri aku waktu bicara," katanya pelan, hampir seperti bisikan. Aku menatapnya. Tak ada lagi kehangatan di sana. Hanya kenangan. Aku tahu aku salah besar. Aku hilaf. Aku tidak pernah bermaksud menyakitimu seburuk itu. Tapi aku terbawa arus. Clara, dia tahu caranya membuatku merasa dibutuhkan saat aku sedang tertekan, katanya, berusaha menjelaskan. Aku mengangguk pelan. Aku tidak butuh penjelasan panjang, Farhan. Aku tahu kamu lelah. Tapi kamu memilih cara yang salah untuk mengistirahatkan diri. Ia terdiam. Kau tahu, saat aku melihatmu berdiri di sebelah Clara malam itu, aku tidak marah. Aku sedih. Bukan karena aku kehilanganmu, tapi karena aku menyadari, ternyata cintaku padamu tidak cukup untuk membuatmu bertahan. Farhan menangis. Ia bersimpuh di hadapanku, seperti anak kecil yang kehilangan arah. Berilah aku kesempatan, satu saja. Aku akan menebus semuanya. Apapun yang kau minta, aku akan lakukan. Aku menarik napas panjang. Aku tidak akan mengambil apapun darimu. Aku tidak akan membuatmu miskin. Tidak akan mengambil alih semua yang kita bangun. Tapi aku juga tidak akan kembali ke kehidupan yang hanya membuatku merasa tidak dihargai. Farhan menunduk. Ia tahu jawabanku adalah akhir dari segalanya. Malam itu, aku menatap langit Bali dari balkon hotelku. Angin laut menerpa wajahku, membawa aroma asin yang menenangkan. Aku bukan lagi istri Farhan. Tapi aku juga bukan perempuan yang hancur karena dikhianati. Aku adalah diriku sendiri. Perempuan yang bangkit, tak membalas dengan dendam membabi buta, tapi menunjukkan bahwa kekuatan terbesar perempuan adalah harga diri dan ketenangan saat semuanya sedang membakar. Clara? Ia kabarnya kembali ke Jakarta. Tinggal di rumah kontrakan kecil, tidak punya pekerjaan, dan hidup dari sisa-sisa tabungan. Beberapa kenalannya meninggalkannya. Dunia nyata jauh lebih dingin daripada dunia yang dia coba rebut dariku. Farhan? Ia masih mencoba menghubungi, tapi kini aku yang menjaga jarak. Aku bukan pelarian. Aku adalah tempat pulang. Tapi hanya bagi orang yang tahu bagaimana caranya menjaga rumah itu tetap utuh. Dan aku tahu satu hal pasti. Aku tidak akan pernah lagi menyerahkan seluruh hidupku kepada siapapun tanpa tahu bahwa diriku sendiri pantas menjadi pusat semesta. Sinar pagi di Bali menembus kaca jendela ruanganku di Mahadewa Resort. Aku menatap pantulan diriku di cermin, mengenakan kemeja putih sederhana dengan celana panjang abu-abu. Tak ada lagi gaun mahal atau make-up tebal seperti malam peresmian. Hari ini aku tidak ingin tampil glamor. Hari ini, aku ingin bicara sebagai Dina, bukan istri, bukan korban, bukan sosialita, tapi perempuan yang tahu kapan harus bersikap tenang dan kapan harus menyalakan bara. Aku melangkah ke ruang konferensi yang sudah disiapkan. Wartawan memenuhi kursi-kursi di sana. Kamera dan mikrofon mengarah ke depan. Di antara mereka, beberapa partner bisnis dan direksi duduk dengan wajah penuh pertanyaan. Mereka tahu ada sesuatu yang besar akan diumumkan. Farhan duduk di salah satu kursi sudut, wajahnya penuh penyesalan. Di sisi lain, Clara tampak pucat, berdiri dengan gugup sambil sesekali memainkan ujung blazernya. Ia masih mengenakan make-up, tapi tak mampu menutupi ketakutan yang mengendap di matanya. Aku mengambil mikrofon dan berdiri di depan semua orang.
Terima kasih telah datang ke konferensi ini. Saya Dina Kurniasari, investor utama sekaligus pemegang saham mayoritas di Mahadewa Resort, ucapku, memulai dengan tenang. Beberapa wartawan langsung mengangkat alis, seolah baru memahami siapa aku sebenarnya setelah insiden peresmian itu. Kabar viral rupanya belum cukup jelas hingga aku berbicara sendiri hari ini. Insiden pada malam peresmian memang mencoreng citra hotel ini. Tapi saya percaya, ini adalah waktu yang tepat untuk menunjukkan integritas perusahaan. Karena itu, hari ini saya akan mengumumkan beberapa keputusan penting. Clara mulai gelisah. Ia melirik ke arah pintu, mungkin berharap bisa keluar sebelum semuanya diumumkan. Tapi aku sudah menyiapkan pengamanan agar tidak ada yang bisa kabur dari tanggung jawab. Sesuai hasil rapat direksi dan bukti yang sudah terkumpul, aku melanjutkan, kami memutuskan untuk memberhentikan Saudari Clara dengan tidak hormat dari seluruh proyek Mahadewa Resort atas pelanggaran etika berat, termasuk kekerasan verbal dan fisik, serta pencemaran nama baik perusahaan. Seisi ruangan hening. Clara menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya mulai mengalir. Tapi tak ada lagi simpati untuknya. Bukan karena ia pernah menjadi pelakor. Tapi karena ia melakukannya dengan kesombongan dan penghinaan terhadap perempuan lain. Aku minta maaf. Dina. Aku mohon. Aku cuma emosional waktu itu. Aku pikir kamu hanya. Kamu bukan siapa-siapa. Aku nggak tahu. Suara Clara parau, tubuhnya gemetar. Aku menatapnya tanpa dendam. Hanya dengan dingin yang menyampaikan satu pesan. Kamu sudah terlalu jauh. Justru karena kamu pikir aku bukan siapa-siapa, kamu merasa bebas menginjak harga diriku. Dan di dunia profesional, itu adalah kesalahan fatal. Farhan berdiri, seperti ingin membelaku. Dina, dia sudah menyesal, mungkin kita bisa beri kesempatan. Aku langsung menatapnya. Tegas, tapi masih menyisakan bekas rasa cinta yang belum benar-benar mati. Farhan, kamu tidak di sini untuk menyelamatkan siapapun. Bahkan dirimu sendiri masih harus bertanggung jawab. Kamu menyaksikan semua ini dan memilih diam. Kamu tahu Clara melecehkanku di depan umum. Dan kamu tetap berdiri di sampingnya seperti tidak terjadi apa-apa. Ia terdiam. Seolah semua udara di ruangan itu tiba-tiba menjadi berat dan membuatnya tak bisa bernapas. Jangan khawatir, kataku sambil kembali memandang para tamu. Saya tidak akan menggunakan kekuasaan ini untuk membalas dendam. Tapi saya akan memastikan bahwa Mahadewa Resort dijalankan oleh orang-orang yang tahu bagaimana menjaga kehormatan dan profesionalitas. Aku mengakhiri pidatoku, meletakkan mikrofon, dan meninggalkan ruangan dengan langkah mantap. Beberapa wartawan berlari mengejarku, menanyakan apakah aku akan menggugat Farhan atau mengambil alih seluruh kendali operasional hotel. Tidak, jawabku singkat. Aku hanya ingin menempatkan segala hal kembali pada tempatnya. Hari itu, seluruh dunia Clara dan Farhan seakan runtuh. Clara kehilangan pekerjaannya dan dicoret dari daftar nama-nama agensi hospitality terkemuka. Tidak ada hotel lain yang mau menerimanya. Namanya terlalu tercemar, reputasinya terlalu rusak. Sementara Farhan, meski tidak langsung dipecat, posisinya dibekukan. Semua wewenang dikembalikan padaku sebagai pemilik saham mayoritas. Ia masih diperbolehkan masuk kantor untuk urusan administrasi. Tapi setiap keputusan besar kini harus melewati persetujuan langsung dariku. Beberapa hari kemudian, Farhan datang lagi. Kali ini tidak dengan pakaian formal, tapi dengan jeans dan kaos lusuh. Wajahnya tirus. Tatapannya kosong. Dina, aku kehilangan segalanya, katanya lirih. Semua ini salahku. Aku kehilangan Clara, dan sekarang kamu. Aku menghela napas. Bukan karena iba, tapi karena capek menyaksikan seseorang yang sebenarnya punya segalanya. Istri yang setia, rumah yang damai, mimpi besar, tapi memilih menghancurkannya demi nafsu sesaat. Kamu tidak kehilangan aku,
Farhan, kamu melepaskanku. Ia menunduk. Air mata jatuh ke ubin marmer lobi yang dingin. Aku hanya berdiri, menatapnya tanpa kata. Kamu masih bisa bangkit, ujarku pelan. Tapi tidak bersamaku. Malam itu aku duduk di rooftop Mahadewa Resort, memandang laut luas yang tak bertepi. Hati ini sudah melalui banyak hal. Dikhianati, dihina, dirobek secara harfiah dan batiniah. Tapi aku masih berdiri. Aku masih utuh. Karena aku tahu, cinta sejati tidak mengharuskan kita terus-menerus disakiti lalu memaafkan. Cinta sejati juga tahu kapan harus pergi dan tetap mendoakan dari jauh. Farhan mungkin menyesal seumur hidup. Tapi bukan aku yang bertugas menyembuhkannya. Tugas itu sekarang miliknya sendiri. Clara mungkin mengutuk hari ia mengenalku. Tapi mungkin kelak ia akan belajar bahwa menghancurkan rumah orang lain tidak akan pernah menghasilkan kebahagiaan sejati. Dan aku akan terus melangkah. Karena aku bukan hanya istri, bukan hanya korban. Aku adalah Dina Kurniasari. Perempuan yang mampu kehilangan segalanya dan tetap memegang kepala tegak. Bahkan ketika gaunku telah dirobek dan hatiku dihancurkan. Hari-hari pasca konferensi pers berjalan lambat dan menyakitkan bagi Clara. Satu demi satu pintu yang dulu terbuka lebar baginya kini tertutup rapat. Rekan-rekan bisnis menjauh. Brand-brand fashion yang dulu rutin meminjam jasanya untuk endorsement kini berhenti menghubungi. Akun media sosialnya penuh dengan komentar tajam, kebanyakan menyindirnya sebagai pelakor gagal paham atau wanita sombong yang menjatuhkan dirinya sendiri. Di media, berita tentang Clara terus menggelinding. Potongan video saat ia merobek gaunku di atas panggung menjadi meme nasional. Orang-orang membagikan ulang dengan caption menyindir, seperti, "Kalau gaun aja kamu robek, gimana dengan masa depan orang?" Atau, "Ini dia investor pembawa elegansi versus Clara si penumpang gelap." Clara, yang dulu suka memamerkan hidup glamornya di Instagram, kini menghapus semua unggahan. Foto-foto bersama Farhan hilang. Caption romantis yang dulu mendadak lenyap, digantikan dengan unggahan terakhir yang hanya bertuliskan, "Aku manusia biasa yang bisa salah. Tolong jangan injak-injak aku terus. Aku sedang belajar memperbaiki diri." Namun dunia tak semudah itu memaafkan. Di hari keempat setelah pemecatan, Clara datang ke Hotel Mahadewa Resort, bukan untuk bekerja, tapi untuk mengambil barang-barangnya yang masih tertinggal di ruang kantor kecil di lantai 2. Ia datang dengan wajah pucat, rambut terikat seadanya, dan hanya mengenakan kaos oblong serta celana jeans belel. Resepsionis yang dulu menyapanya penuh hormat, kini hanya memberi tatapan datar. Petugas keamanan hanya mengizinkannya naik setelah mendapat izin tertulis dari bagian HR. Dunia yang dulu disanjungnya, kini seperti tak mengakui kehadirannya. Di lorong kantor, beberapa staf yang melihat Clara hanya membisu. Tak ada sapa, tak ada pandang hormat. Mereka ingat betul bagaimana ia memerintah seenaknya, memperlakukan pegawai rendah hati seperti pesuruh. Saat Clara sedang mengemas barang, terdengar suara langkah dari ujung lorong. Aku datang bersama salah satu manajer HRD. Bukan untuk menghakiminya, tapi menyelesaikan administrasi terakhir. "Clara," kataku pelan, "kita perlu tanda tangan ini, sebagai bukti penyelesaian formal pemutusan kerja." Clara menatapku dengan mata yang bengkak. Ia tidak menjawab. Hanya mengangguk pelan dan menerima berkas tersebut. Tangannya gemetar saat memegang pulpen. Sebelum menyerahkan kembali dokumen itu, ia memberanikan diri bicara. "Aku tahu aku salah, sangat salah. Tapi aku juga manusia, Din. Aku kehilangan segalanya sekarang. Rumah tanggaku hancur, karierku musnah, bahkan keluargaku pun malu padaku." Aku menatapnya, tidak dengan dendam, melainkan iba. Tapi bukan iba yang membuatku ingin mengulurkan tangan.
Lebih pada rasa kasihan yang mengingatkan bahwa karma memang selalu berjalan sesuai waktu. Kamu tidak kehilangan karena orang lain, Clara. Jawabku. Kamu kehilangan karena kamu membangun semuanya di atas kebohongan dan kesombongan. Kamu pikir kamu bisa duduk di singgasana yang kamu rebut dengan cara kotor. Tapi ternyata singgasana itu bukan milikmu, dan tidak pernah akan jadi milikmu. Ia menunduk. Air matanya jatuh ke atas dokumen. Aku mencintai Farhan, sungguh. Tapi mungkin caraku salah. Aku menghela napas. Mencintai tak bisa jadi alasan untuk menghancurkan rumah orang. Cinta tak buta, Clara. Ego dan ambisi yang membutakanmu. Setelah menyerahkan dokumen terakhir, aku berbalik pergi. Tapi sebelum meninggalkan ruangan, aku menoleh dan berkata, aku tidak akan menghalangi kamu untuk memperbaiki hidup. Tapi kamu harus memulai dari nol. Dan kali ini, belajarlah untuk rendah hati. Clara tak menjawab. Ia hanya duduk kembali di kursinya, memeluk kardus kecil berisi barang-barangnya, foto dirinya dan Farhan, beberapa berkas, dan piala kecil dari sebuah event marketing dulu. Sementara itu, Farhan menghadapi tekanan luar biasa dari para investor lain. Mereka mempertanyakan kepemimpinannya, terutama karena membiarkan Clara menjadi sumber masalah internal. Ia diberi pilihan, mengundurkan diri secara terhormat, atau menghadapi proses audit yang bisa mempermalukannya lebih dalam. Pada akhirnya, Farhan menyerahkan surat pengunduran diri. Ia datang ke ruanganku untuk mengembalikan semua fasilitas kantor, termasuk kartu akses dan mobil operasional. Aku akan kembali ke Jakarta, katanya. Mulai dari nol. Mungkin buka usaha kecil. Aku mengangguk. Aku doakan usahamu lancar, Farhan. Ia menatapku dengan mata yang penuh sesal. Kamu memang lebih dari yang aku bayangkan. Maaf karena dulu aku tak cukup menghargaimu. Aku tersenyum kecil. Terima kasih karena akhirnya kamu mengakui itu. Tapi kamu terlambat. Setelah kepergian mereka, suasana Mahadewa Resort menjadi jauh lebih damai. Tak ada lagi pertengkaran, bisik-bisik sinis, atau intrik personal yang memengaruhi jalannya bisnis. Fokusku kembali penuh pada pembangunan cabang kedua hotel ini, yang direncanakan akan dibangun di kawasan Ubud. Di balik semua kekacauan, aku menyadari satu hal besar, bahwa kekuatan terbesar bukanlah balas dendam, tapi keteguhan untuk tidak jatuh ke dalam perangkap emosi yang sama dengan mereka yang menjatuhkan kita. Clara? Ia kini tinggal di rumah kontrakan kecil di pinggiran Jakarta. Beberapa kenalan mengatakan ia sempat mencoba melamar di beberapa perusahaan, tapi selalu gagal karena namanya sudah buruk di internet. Ia mencoba jualan online, namun tak banyak yang membeli. Dunia maya lebih kejam daripada dunia nyata. Farhan? Ia kembali tinggal di rumah orang tuanya, membuka usaha kedai kopi kecil di dekat stasiun. Beberapa kali ia mencoba menghubungiku lewat email, bukan untuk mengajak kembali, tapi sekadar berbagi cerita. Aku sesekali membalas, tapi tetap menjaga jarak. Hubungan kami telah berakhir. Namun sebagai manusia, aku tetap menghormatinya sebagai bagian dari masa laluku. Sementara aku melangkah maju. Kini aku berdiri bukan sebagai istri dari siapapun, bukan pula sebagai korban. Aku berdiri sebagai Dina Kurniasari, perempuan yang bisa kehilangan segalanya, tapi membangun kembali segalanya, dengan kekuatan yang lebih tenang, lebih cerdas, dan lebih berkelas. Jakarta kembali menyambutku dengan riuh lalu lintas yang tak pernah tidur dan aroma nostalgia yang menggantung di udara. Sudah 2 minggu sejak Clara resmi dikeluarkan dari jajaran tim Mahadewa Resort, dan Farhan mengundurkan diri dari perusahaan. Aku kembali ke rumah lama kami, bukan untuk tinggal, tetapi untuk mengambil beberapa barang yang tertinggal. Rumah itu kini hanya dihuni oleh kenangan dan kesepian. Kupikir aku akan merasa puas setelah semua ini selesai, setelah Clara jatuh dan Farhan kehilangan semua yang ia banggakan.
Tapi ternyata tidak. Kemenangan macam ini tidak memberikan kelegaan seperti yang dibayangkan banyak orang. Yang ada hanya sunyi dan luka yang menganga diam-diam. Ketika aku membuka pintu rumah itu, aroma lavender dari diffuser yang dulu selalu kupasang menyambutku. Seperti mengingatkan bahwa aku pernah menghuni ruang ini dengan cinta, bukan luka. Namun, suasana itu berubah saat suara pintu belakang terbuka. Farhan muncul dengan langkah ragu, membawa kantong plastik berisi makanan. "Dina?" tanyanya lirih, matanya seperti tidak percaya. Aku berdiri kaku, tidak menyangka akan bertemu dengannya hari ini. Tapi aku tetap tenang. Aku sudah terlalu lama belajar menata emosi agar tidak mudah terguncang. Aku hanya mengambil beberapa barang. "Jangan khawatir, aku tak akan lama," kataku datar. Farhan meletakkan kantong belanja itu di atas meja, lalu perlahan berjalan mendekat. Wajahnya terlihat lebih tirus. Ada lingkaran hitam di bawah matanya, dan rambutnya sedikit berantakan. Bukan Farhan yang dulu selalu tampil rapi dan percaya diri. "Din, aku minta maaf," katanya akhirnya, suaranya bergetar. "Aku tahu aku terlalu egois. Aku terlalu buta. Clara, dia hanya pelarian dari semua tekanan yang aku rasakan. Tapi dia tidak pernah benar-benar mengerti aku. Bukan seperti kamu." Aku menghela napas, berusaha menahan emosi yang tiba-tiba menyeruak. "Kalau aku tidak mengerti kamu, Farhan, tak mungkin aku ikut menyumbangkan semua tabungan masa kecilku untuk proyek hotelmu. Tak mungkin aku tinggalkan karierku demi mendampingimu," jawabku pelan namun tegas. Ia berlutut di hadapanku. Tangannya meraih tanganku, namun aku segera menariknya. "Jangan, Farhan. Jangan sujud di kakiku. Bukan itu yang aku butuhkan. Bukan itu yang bisa menyembuhkan luka ini." Farhan menangis. Tangis laki-laki yang akhirnya menyadari betapa dalam kerusakan yang telah ia timbulkan. "Maafkan aku. Aku tidak tahu bahwa kamu selama ini yang menopang semuanya. Aku bahkan tidak pernah tahu kamu adalah investor terbesar hotel itu. Karena aku tidak butuh diakui, Farhan, potongku. Aku hanya butuh dicintai dan dihargai. Tapi kamu bahkan tak bisa menjaga itu." Farhan bangkit perlahan, berjalan ke arah dinding dan mengambil bingkai foto pernikahan kami. Ia menatapnya lama, lalu berkata lirih, "Kita bahagia dulu, ya?" Aku tersenyum kecil, getir. "Dulu, ya. Sebelum semuanya menjadi kompetisi. Sebelum egomu membunuh pernikahan ini." Keheningan menyelimuti kami cukup lama. Sampai akhirnya Farhan berbicara lagi. "Din, aku ingin memperbaiki semuanya. Aku siap mulai dari nol. Aku sudah tak punya apa-apa lagi selain penyesalan dan perasaan ini. Aku ingin memperbaiki hubungan kita." Aku menatapnya lama. Dulu, mungkin aku akan luluh hanya karena air matanya. Tapi sekarang tidak. Luka ini tidak bisa disembuhkan hanya dengan permintaan maaf. Aku butuh waktu, Farhan. Mungkin aku tidak akan pernah bisa kembali seperti dulu. Tapi aku juga tak ingin memelihara dendam. Kita punya anak. Aku akan tetap jadi ibu terbaik. Tapi sebagai istri, aku menggantung kalimat itu. Farhan menunduk, memahami bahwa pintu yang ia ketuk mungkin sudah tertutup. Malam itu aku meninggalkan rumah kami, membawa koper dan sebuah keputusan berat dalam hati. Aku tidak akan melanjutkan pernikahan ini. Tapi aku juga tidak akan membalas dengan kebencian. Aku hanya ingin sembuh. Dan untuk itu, aku butuh menjauh. Beberapa hari kemudian, aku berkonsultasi dengan pengacara untuk mengurus perceraian secara damai. Aku juga bertemu psikolog secara rutin, mencoba menyembuhkan diri, bukan untuk kembali, tapi untuk bangkit lebih kuat. Aku memutuskan pergi ke Eropa selama beberapa bulan, tinggal di sebuah desa kecil di Italia yang penuh ketenangan dan seni. Di sana,
Aku belajar memasak, melukis, dan merangkai kembali hidup yang sempat hancur. Farhan menepati janjinya untuk tidak menggangguku. Ia fokus pada kedai kopi kecil yang ia buka di Jakarta, mencoba menyambung hidup dari titik nol. Ia juga mulai lebih sering menghabiskan waktu dengan anak kami yang tinggal bersama orang tuaku. Setiap minggu, ia mengirim email. Tidak berisi rayuan, tapi refleksi tentang hidup. Kadang ia bercerita tentang pelanggan baru di kafenya, tentang kopi rasa baru, atau sekadar mengungkapkan rasa rindu pada anak kami. Aku membalas singkat. Tidak dingin, tapi juga tidak hangat. Hubungan kami bertransformasi dari pasangan menjadi dua orang dewasa yang mencoba berdamai. Tidak untuk kembali, tapi untuk menjalani hidup baru masing-masing tanpa saling menjatuhkan. Aku sadar, tidak semua luka harus berakhir dengan pelukan atau reuni. Ada luka yang harus dibiarkan sembuh sendiri, agar kita tahu bagaimana rasanya benar-benar bangkit karena diri sendiri, bukan karena ditarik orang lain. Bulan-bulan berlalu sejak aku meninggalkan Jakarta. Italia memberiku ruang untuk bernapas. Desa kecil di tepi Danau Como menjadi tempatku bersembunyi dari kenangan. Di sana, aku tinggal di sebuah rumah sewa kecil milik pasangan lansia Italia yang sangat ramah. Di pagi hari, aku belajar membuat pasta segar dari Nona Giulia, dan di sore hari aku melukis di balkon menghadap danau. Hari-hariku diisi dengan kesunyian yang menyembuhkan. Tidak ada suara pertengkaran, tidak ada notifikasi media sosial berisi kabar skandal atau foto Clara dan Farhan. Semua seolah menjauh. Dan di tengah sunyi itulah, aku mulai mengenali kembali siapa diriku. Aku menyadari betapa selama bertahun-tahun, aku hidup untuk orang lain. Untuk Farhan. Untuk rumah tangga kami. Untuk proyek hotel yang aku bangun diam-diam demi menyokong impian suamiku. Tapi aku lupa bahwa aku juga punya mimpi. Aku lupa bagaimana rasanya mencintai diriku sendiri. Di salah satu sesi terapi online dengan psikologku di Jakarta, aku berkata, aku merasa seperti rumah yang dibangun rapi, lalu dibom tanpa aba-aba. Sekarang aku sedang mengumpulkan puingnya satu persatu. Psikologku menjawab, Dina, rumah itu tidak dibom. Ia hanya direnovasi paksa. Dan sekarang, kamu bisa membangunnya ulang, sesuai selera kamu sendiri. Kata-kata itu mengubah banyak hal. Aku mulai membuka diri pada kegiatan baru. Menulis jurnal setiap malam. Menghadiri kelas yoga bersama warga lokal. Bahkan aku mulai tertarik dengan seni lukis air. Ternyata, menyembuhkan diri bukan sekadar melupakan orang lain, tapi juga mengizinkan diri mengenal kehidupan tanpa mereka. Selama di Italia, Farhan beberapa kali mengirim email, bukan lagi dengan nada memohon, tapi bercerita tentang hidupnya. Ia membagikan kisah tentang kafenya yang perlahan mulai ramai dikunjungi anak muda. Tentang menu baru bernama Kopi Dina, kopi dengan sedikit sentuhan kayu manis dan vanila. Katanya terinspirasi dari kehangatan dan ketegasan yang dulu ia abaikan. Aku tidak membalas email itu. Bukan karena benci. Tapi karena aku tidak ingin memberi harapan palsu. Aku tahu Farhan sedang berjuang untuk berubah. Tapi perubahan itu tidak lantas membuat luka kami menghilang. Sementara itu, kabar tentang Clara beredar kembali di media sosial. Setelah dipecat dan terkena skandal besar, ia mencoba mencari pekerjaan baru, tapi ditolak di banyak tempat. Reputasinya hancur. Ia bahkan kabarnya menjual mobil mewahnya dan tinggal di rumah kontrakan kecil. Banyak netizen yang mengolok-oloknya, tapi aku tidak ikut bersorak. Aku tidak ingin balas dendam yang berlebihan. Apa yang dialaminya sudah cukup sebagai pelajaran. Aku hanya berharap, dari reruntuhan itu, dia bisa belajar tentang harga diri dan tidak menghancurkan rumah orang lain demi kesenangan sesaat. Satu hari, aku menerima email dari Farhan yang berbeda dari biasanya. Ia tidak bercerita banyak, hanya menuliskan beberapa kalimat pendek. Din, aku tahu kamu tidak akan kembali.
Dan aku tidak lagi berharap itu. Tapi hari ini anak kita bertanya, kenapa ibunya tak pernah menelepon? Aku tidak bisa menjawab. Mungkin kamu yang harus menjawabnya. Aku terdiam lama menatap layar. Selama ini, aku terlalu fokus menyembuhkan luka, hingga lupa bahwa anakku juga terluka. Ia tidak tahu konflik kami. Tidak tahu kenapa ibu dan ayahnya tidak lagi tinggal di rumah yang sama. Hari itu juga aku menelepon ibu di Jakarta dan meminta bicara dengan anakku. Suaranya ceria di ujung telepon. Ibu di mana? Kenapa lama banget nggak pulang? Tanyanya polos. Air mataku jatuh begitu saja. Ibu sedang kerja di tempat yang jauh. Tapi ibu kangen banget. Nanti kalau liburan, mau nggak main ke tempat ibu? Iya. Tapi ayah ikut nggak? Aku terdiam. Lalu menjawab dengan suara pelan. Nanti kita ngobrol bareng-bareng ya, sayang. Yang penting sekarang kamu harus sehat dan semangat sekolah. Telepon itu menjadi titik balik. Aku mulai merancang rencana untuk pulang. Bukan untuk Farhan, tapi untuk anakku. Ia berhak mendapatkan kasih sayang ibunya secara langsung, bukan hanya lewat suara dari luar negeri. Beberapa minggu kemudian, aku mengemasi barang-barangku, meninggalkan desa kecil yang telah menjadi tempat pertumbuhan dan pemulihan batin. Aku kembali ke Jakarta dengan hati yang lebih utuh. Lebih kuat. Farhan menjemputku di bandara bersama anak kami. Ia tidak banyak bicara. Tapi aku bisa lihat ia menahan air mata saat melihatku menggandeng anak kami erat. Kami bertiga makan malam di sebuah restoran sederhana. Tidak ada suasana canggung. Hanya percakapan tenang seperti sahabat lama yang saling memahami luka masing-masing. Aku akan cari tempat tinggal sendiri, kataku pada Farhan. Aku tidak akan kembali ke rumah kita dulu. Farhan mengangguk. Aku mengerti. Tapi aku senang kamu kembali. Aku hanya tersenyum. Bukan senyum kemenangan. Tapi senyum dari seorang perempuan yang tahu bahwa cinta tidak harus selalu dimiliki, dan luka tidak harus dibalas dengan dendam. Malam itu, aku memandangi anakku yang tidur di pangkuanku di dalam taksi. Dan di momen itu, aku sadar, aku mungkin tidak akan pernah kembali menjadi istri Farhan, tapi aku akan selalu menjadi ibu yang utuh. Dan aku adalah perempuan yang tidak hancur, meski pernah dihancurkan. 3 bulan setelah aku kembali ke Indonesia, hidupku berjalan seperti alur sungai yang tenang. Tak lagi mengalir deras seperti saat aku menjadi istri Farhan dan mendampingi bisnisnya, namun juga tak stagnan seperti saat aku memilih diam dalam penderitaan. Aku kini tinggal di apartemen kecil di kawasan Kuningan. Tak mewah, tapi hangat. Di ruang tamu terpajang lukisan-lukisan cat air yang kubuat saat di Danau Como. Setiap pagi, aku menjemput anakku di rumah Farhan dan mengantarnya ke sekolah. Setiap sore, kami kadang pergi ke taman atau sekadar makan es krim di warung dekat rumah. Hubunganku dengan Farhan berubah. Bukan lagi pasangan, tapi 2 orang dewasa yang memilih berdamai dengan masa lalu demi kebahagiaan anak mereka. Kami sesekali berbicara soal bisnis. Aku masih duduk sebagai pemegang saham mayoritas hotel yang kini telah beroperasi dengan baik dan menguntungkan. Tapi lebih sering, kami bicara soal pendidikan anak, soal buku cerita yang ia sukai, dan soal kenakalan kecil yang membuat kami tersenyum meski masa lalu pernah merobek hati kami berdua. Sementara itu, kabar tentang Clara nyaris lenyap dari dunia maya. Ia seperti ditelan bumi. Sampai suatu hari, seorang teman mengirimiku tangkapan layar dari akun TikTok yang memperlihatkan seorang wanita muda menjadi pelayan di restoran cepat saji. Wajahnya tak asing. Clara. Ia tampak lebih kurus, lelah, dan tak lagi mengenakan barang mewah. Di video itu, seorang pelanggan mempermalukannya karena salah mencatat pesanan. Tapi Clara hanya menunduk dan meminta maaf. Aku menatap video itu lama. Sakit hatiku dulu, kemarahan yang begitu panas saat gaunku dirobek. Semua seperti terbang ditiup angin.
Aku tak merasa senang melihatnya seperti itu. Aku justru merasa hampa. Karena pada akhirnya, bukan tentang membalas dendam, tapi tentang siapa yang bertahan dan tetap utuh setelah dihancurkan. Beberapa hari kemudian, Farhan mengajakku bicara. Kami duduk di kafe dekat sekolah anak kami. Ia tampak ragu, seperti menahan sesuatu yang lama ingin disampaikan. Din, katanya pelan, kalau aku bilang aku ingin memperbaiki semuanya, bukan untuk kembali seperti dulu, tapi untuk menjadi manusia yang lebih pantas di mata anak kita, kamu akan izinkan aku? Aku menatap matanya. Tak ada lagi kilau penyesalan berlebihan di sana. Hanya ketulusan yang tenang. Aku tidak pernah melarang kamu berubah, jawabku. Yang kamu lakukan pada akhirnya bukan buat aku, tapi buat dirimu sendiri. Dan anak kita. Ia mengangguk. Kalau suatu saat kamu jatuh cinta lagi, aku harap dia orang yang tahu cara mencintaimu dengan benar. Aku tersenyum tipis. Dan kalau suatu saat kamu jatuh cinta lagi, semoga kamu tahu cara mencintai dengan jujur. Percakapan itu menutup banyak bab dalam hidup kami. Tak ada pelukan. Tak ada air mata. Hanya dua orang yang berdiri setelah lama tenggelam. 2 tahun berlalu. Aku kini membuka galeri seni kecil yang menggabungkan restoran dan pameran lukisan. Banyak pelukis muda yang menjual karya mereka di sana. Nama tempatnya, Gaun Robek. Beberapa orang bertanya kenapa namanya seperti itu. Aku hanya tersenyum dan berkata, karena dari gaun yang robek, aku belajar menjahit kembali hidupku. Anakku tumbuh sehat dan ceria. Ia sering menghabiskan waktu akhir pekan bersamaku, lalu kembali ke rumah Farhan di malam hari. Kami merayakan ulang tahunnya bersama. Aku, Farhan, dan kakek neneknya. Tidak lagi ada kepura-puraan. Hanya keluarga kecil yang kini belajar berjalan berdampingan. Farhan sendiri membuka kedai kopi baru yang sukses di 3 kota. Ia kerap tampil di seminar sebagai pembicara tentang kegagalan dan bangkit kembali. Dan dalam setiap sesi, katanya, ia selalu menyebut satu nama, Dina. Aku tak pernah hadir dalam seminar itu. Tapi aku tahu, cerita kami tak akan pernah terlupakan. Bukan karena skandal atau drama, tapi karena kami pernah jatuh dan memilih untuk berdiri, meski tidak lagi bersama. Dan tentang Clara, terakhir ku dengar, ia sedang kuliah lagi, mencoba menyelesaikan pendidikan yang sempat terbengkalai. Aku tidak tahu apakah ia akan bangkit atau tidak. Tapi aku berharap ia menemukan jalannya. Karena di akhir semua ini, aku belajar bahwa hidup bukan tentang siapa yang paling cepat membalas, tapi siapa yang paling dalam memaafkan. Bukan tentang siapa yang menang, tapi siapa yang mampu pulih dan tetap berjalan. Dan aku, Dina, perempuan yang dulu hanya dikenal sebagai istri seseorang, kini dikenal sebagai investor cerdas, pemilik galeri seni, dan seorang ibu yang berdiri utuh. Tidak, ini bukan balas dendam. Ini adalah kemenangan.